Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang Bunda, Al-Fakir duduk di depan. Ini saya bukan pemateri, ini saya hanya ditunjuk untuk menjadi moderator. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah mustalihat. Mohon izin yang kami hormati Ketua Yayasan Sunnah Rasyidah, yang kami hormati guru dan kami, Ustaz Ikhlasul yang membina kami, yang kami hormati para kepala, yang kami hormati para penyesepuh dan wali santri yang saya ini. Mohon izin saya ingin mendengar semangatnya bagi Bapak Ibu yang merasa mendidik putra putrinya adalah wasilah kita menuju surga. Kita takbir bidadari dengan semangat. Takbir! Masya Allah, insya Allah semuanya bisa berkumpul di surga, insya Allah ya, bersama putra putrinya. Baik, mohon izin saya Bunda sekalian, sesuai tema hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang seperti apa kurikulum di ranah pendidikan Yayasan Al-Fatihah dalam hal ini pendidikan di Darussalam, baik yang ada di PAUD, di TPI, di kota maupun yang baru yaitu di madrasah. Dan saya ingin sedikit memotivasi ayah bunda sekalian yang pernah saya baca di kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karena dia ini haji nasional. Salah satu di situ disebutkan salah satu hadis bahwa nanti kalau saya dikoreksi ya saya juga. Yang saya baca adalah ketika kita hadir ke masjid dengan nawaitu atau niat untuk thalabul ilmi ataupun untuk berbagi ilmu atau mengejar, insya Allah pahalanya senilai haji yang sempurna. Maka Bapak Ibu sekalian, kita samakan niat, kita satukan niat, kita datang ke tempat ini, satu untuk thalabul ilmi, dua untuk silaturahmi. Insya Allah, semoga apa yang dijanjikan di hadis tersebut semuanya kita dapatkan, insya Allah. Hadis riwayat atau berani kalau salah. Dan untuk selanjutnya, karena salah satu cara kronologis adalah sebelum ilmu atau al-adabu faqal ini, adab itu berada di atas ilmu, maka sebagai bentuk adab kita ayat bunda yang pertama mohon HP-nya bisa dan yang kedua, ikatlah ilmu dengan mencatat. Maka monggo sudah diberikan kertas semua, ya. Sudah ada yang belum dapat? Kalau sudah semua, ada yang tidak bawa pulpen, bisa nanti disertai ya. Monggo ada. Sama sekali ini. Baik. Insya Allah, kajian hari ini atau materi silakan kita mulai. Dan mohon izin sebelum mulai, tentunya selain pahala thalabul ilmi, Bapak Ibu pengen nggak dapat pahala dakwah? Saya lagi, Bapak Ibu hari ini, detik ini, pengen nggak dapat pahala dakwah? Pengen atau tidak? Pengen. Monggo dikeluarkan hati masing-masing. Untuk pahala dakwah, dikeluarkan bisa di sini saja. Dikeluarkan hati semuanya, dikeluarkan hatinya. Semua punya WhatsApp, semua punya Instagram. Tolong kami dibantu buat story hari ini, Masya Allah, ada kajian di Darussalam. Itu sebagai syiar kita, sekaligus untuk promosi di Darussalam. Di story WhatsApp boleh, di Instagram boleh. Mau tidak enggak mau buat apa pun, betul kami mau perannya, semuanya keluarkan kabarnya boleh. Mau nanti besok ya, 1-2 menit, silahkan posting story WhatsApp, story Instagram dulu. Kita bantu dakwah di Darussalam mensyiarkan di Darussalam yang belajar tidak hanya santrinya, namun juga wali. Insya Allah. Satu menit bisa. Insya Allah. Bisa bikin story dulu, kita bikin dakwahnya untuk bareng-bareng. Baik. Nampaknya sudah banyak mungkin ya. Sambil nanti kalau sudah selesai, HP-nya bisa disalin kembali, disimpan kembali. Dan menuju ayat bunda
menyampaikan hari ini sebelum aku harus menyampaikan ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Tentunya ketika kita ingin mendidik anak kita, tentunya kita harus tahu isi sekolahnya, tahu apa yang diajarkan dan tahu apa yang dilakukan di sekolah, supaya ketika nanti di rumah apa yang sudah diajarkan dulu bisa di follow up ke santri, bisa ditanyakan. Maka akan menjadi sangat penting kita itu mengetahui visi dan misi sekolah, apa targetnya, apa outputnya, apa yang diharapkan dan apa yang dipraktekkan. Saya yakin sudah cukup peduli dengan itu, tapi seandainya jika ada yang belum melakukannya, belum effort ke situ, monggo kita benahi niat kita. Supaya seperti tadi, kita semoga anak-anak kita menjadi wasilah. Kita semuanya bertemu di surga, insya Allah. Baik, sama sekali ya, monggo hasilnya bisa ditaruh, kita ikat ilmunya dengan catatan, semuanya berkenan fokus dan mohon izin yang bagi yang putra-putrinya mungkin terpaksa harus diajak kemarin, mungkin bisa dikondisikan, diberikan densitas supaya tidak mengganggu jalannya majelis. Baik, untuk selanjutnya tafadhol masykurah kepada Ustaz Rizky Menandar waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Rasyidah selaku Ketua Yayasan Zamzam Nakhlah. Yang kami hormati Ustadz Dr. Ikhlasul Adi Nugroho SPD SIMPD selaku Dewan Pembina Penanggung Jawab Bidang Akademik dan Kurikulum. Yang kami hormati seluruh kepala sekolah dari TPQ RBQ Darussalam, PAUD Halimah As-Sa'diyah, Kutab Darussalam dan Madrasah Darussalam, dan juga seluruh ayah bunda wali santri dari 4 divisi yang kami muliakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sebuah kesempatan yang luar biasa untuk berkumpul di tanah wakaf yang sudah dulu kita perjuangkan, akhirnya kita diberikan oleh Allah sebuah tanah yang mulia, yang mana kalau kita belajar di atas tanah wakaf itu memiliki keberkahan yang sangat-sangat luar biasa. Sholawat serta salam tidak lupa kita berikan yaitu kepada uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sirah nabawiyahnya, sejarah kehidupan perjalanan beliau kita pelajari, kita kenali, dan kita amalkan dalam kehidupan kita, baik itu juga di keluarga maupun di bidang pendidikan. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam kesempatan kali ini saya Rizky Munandar insya Allah akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa hal yang mana di agenda ini kita beri nama MKBD, dan ini adalah agenda tahunan, bukan hanya tahun ini tapi juga dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, menguatkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ida, bahwa MKBD ini adalah forum belajarnya kita semua, tidak hanya ayah, tidak hanya ibu. Kalau sebelumnya kita ada majelis kahfi ayah, ada kahfi umahat, nah ini tempat kita untuk sama-sama menyatukan. Jadi ada majelis ayah, ada majelis ibu, ada keduanya, seperti itu. Nah, MKBD ini adalah Madrasah Keluarga Besar Darussalam. Jadi tidak hanya berisi satu lembaga saja, tapi semuanya. Nah, sebelum nanti sharing-sharing lebih lanjut, saya mengingatkan diri pribadi ya, selaku murid Darussalam, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan juga meluruskan niatnya dalam kehadiran di sini ya. Bagi ayah bunda yang sudah lama, mungkin beberapa informasi ada yang sudah tahu ya, tapi juga di sini saya menyampaikan kurikulum ya, yang mana wali santri yang baru juga harus tahu, dan juga saya menyampaikan beberapa perkembangan ya, baik itu yang sudah terjadi setahun ajaran yang lalu maupun nanti yang akan terjadi di 1 tahun ajaran ke depan. Nah, dengan kita meluruskan niat ini, semoga setiap waktu yang ayah bunda curahkan di hari ini
untuk anak-anak ini Allah berikan pahala dan Allah ridhoi untuk nantinya Bapak Ibu semua bisa panen ketika nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami akan memulai dengan slide yang pertama terkait dengan visi pendidikan Darussalam. Jadi ayah bunda sekalian, yang namanya setiap lembaga pendidikan itu harus memiliki visi, yang mana nanti ayah bunda yang menitipkan atau bekerja sama dengan kami terkait dengan pendidikan, ayah bunda harus memahami bahwa ayah bunda kan punya visi nih. Kami juga punya visi, coba dicek apakah visi dari ayah bunda ini cocok atau enggak, supaya ayah bunda bisa bersinergi dengan kami. Dan yang namanya lembaga pendidikan tentu berbeda-beda dan kami mengambil visi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di surat Al-Furqan. Nah, ini sudah ayatnya sering kita baca, kita tadaburi. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Kalau di kelasnya anak-anak itu kan ada kelas iman kalau di Kutab, ada tadabur. Nah, akhir dari tadabur itu ya mempraktekkan. Nah, ini kita coba wujudkan dalam bentuk visi dan ayah bunda sudah memahami semua. Dari Paut Halimah Asadiyah, menumbuhkan insan berkarakter Quran. Selalu ada kata kunci Quran. Dari Kutab Darussalam, melahirkan generasi Qurani, ya Quran juga. Dari TPQ, RBQ Darussalam, hidup mulia dengan Al-Quran. Ada Al-Quran juga. Begitu juga dengan di madrasah, kami punya visi melahirkan generasi pemimpin yang berkarakter Qurani. Karena ujung dari pendidikan kita itu adalah minimal mampu melahirkan generasi-generasi pemimpin. Seperti itu. Nah, pemimpin ini kan tentu dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri kalau anak ya sebagai pribadi, kalau ayah ya sebagai pemimpin keluarga, ya, ibu sebagai kepala urusan rumah tangga, seperti itu. Dan juga di lembaga pun juga sama, kita bersinergi untuk mewujudkan visi itu. Nah, saya coba sedikit mengingatkan sebenarnya, bukan menjelaskan ya, karena saya yakin ayah bunda sudah tahu ya, sudah sering disampaikan. Tetapi yang namanya visi itu harus selalu diulang-ulang kalau menurut saya. Diulang-ulang, ditadaburi. Apakah langkah yang kita berikan ini sudah sesuai visi atau belum, kan begitu. Melahirkan generasi pemimpin yang berkarakter Quran. Melahirkan itu artinya tidak dipahami sebagai letterlock ya. Melahirkan bukan begitu. Tapi bagaimana yang namanya melahirkan itu kan ada prosesnya ya. Kalau seorang ibu ya ada mengandungnya 9 bulan lama ya. Dikasih nutrisi, dikasih penguatan, motivasi dan seterusnya. Di anak-anak juga sama. Kita melahirkan generasi pemimpin itu tidak instan. Kalau kita mau mengajarkan anak untuk mandiri, ya, misalkan berani pergi ke toilet ini kalau di PAUD kan, karena ya qadarullah anak saya sudah 1,5 jadi udah ada arah ke situ, nanti akan diajari ke situ kan begitu kalau sudah 3 ke atas gitu. Nah, mengajari anak ke toilet ini kan kalau kita tidak menyiapkan dengan baik, ini misal ya, nanti kan akan susah gitu. Ya. Contohnya ini kok anak saya sendiri mungkin ya, jadi kalau ke toilet itu masih belum tahu tempatnya gitu. Ya ditunjukkan di sana toiletnya, yuk tak anter gitu. Nah di pendidikan juga sama. Nah belajarlah jadi seperti para sahabat. Yuk tak antar ke Kutab. Abi tungguin, nih Abi nunggu hadir di kafe kan begitu kan. Bentuk kesungguhan kita itu seperti itu. Nah itu melahirkan tuh ada proses. Generasi pemimpin. Nah saya langsung mengambil, bukan saya, mohon maaf. Kami langsung mengambil frase generasi pemimpin karena di Quran pun banyak disinggung. Sebagai contoh yang lain di surat Al-Baqarah yang sering ayah bunda dengar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sama. Allah menciptakan kita ini hakikatnya ya untuk menjadi khalifah. Menjadi seorang pemimpin. Juga di hadis-hadis yang lain juga banyak disebutkan. Misalkan kulukum maskulun. Kalian semua itu adalah pemimpin ya, yang mana nanti akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Sehingga kepemimpinan ini siapapun itu pasti melekat begitu. Makanya kami mengambil frase seperti itu. Dan yang terakhir adalah berkarakter Quran. Nah ini berkarakter Quran ini kan
kalau tidak kami jelentrehkan, tidak kami jelaskan secara detail gitu ya, nanti maksudnya apa karakter Quran gitu. Karena saya pernah ya bukan memaparkan sih, memberikan penjelasan lah begitu di beberapa pihak begitu, bahwa kalau saya ditanya visinya apa toh Ustaz Rizky di Darussalam, saya jawab ya melahirkan generasi Qurani gitu. Cendak banget gitu. Biasanya kan kalau lembaga itu kan punya visi panjang, atau perusahaan punya visi panjang, mewujudkan bla 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 gitu. Nah, kalau di kami pendek saja gitu, dan sangat mudah diingat. Nah, apa itu yang disebut sebagai generasi Qurani? Nah, ini ngapunten, kita agak santai aja ya Pak Ibu. Jadi mungkin slide-nya banyak, tapi insya Allah nanti kita akan lalui sedikit demi sedikit, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa sama-sama menyatukan visi, menyatukan orientasi kembali gitu ya. Jadi kalau di sini saya membawa pointer ya, mari kita lihat arah yang sama begitu. Generasi Quran ini opo saja nih. Nah, kami akan merujuk kepada generasi yang terdahulu, generasi salafus saleh. Generasi yang oleh Nabi Muhammad SAW disebut sebagai generasi terbaik. Berarti generasi sahabat. Nah, kita coba ambil satu-satu. Yang pertama itu adalah adab. Karena mereka pasti punya adab yang baik. Mungkin saya sepil aja huruf-hurufnya, nanti saya akan coba bedah satu persatu, supaya nanti bisa kita ingat-ingat. Saya singkat aja langsung ya Bapak Ibu. Namanya aksara. A-nya itu adab. K-nya itu keterampilan. Gitu. S-nya itu sirah. Aksara adab, keterampilan, terus sirah. Nah, A-nya adalah Al-Quran, aksa. Ya kan? R-nya itu adalah rumah tangga. Ini rumah tangga ya. Yang terakhir adalah bahasa, aksara, adab, keterampilan, sirah, Al-Quran, terus rumah tangga, satu lagi adalah bahasa. Nah, saya akan memulai dari sini karena ini bisa dikatakan yang namanya fisik di bulan balai ini diinternalisasi sampai benar-benar kalau lihat anak itu, nak ini kamu kurang ini ya, enak itu, atau nak kamu sudah bagus di sini. Gitu. Adab. Nah, adab Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab itu tidak sempit seperti yang dipahami sebagian orang, misalkan hanya tata krama, derek langkung, ya, senyum, salam, sapa, tidak demikian. Ya. Lebih luas dari situ. Bahkan nanti kalau kaitannya dengan akhlak pun saya masukkan di ranah adab itu. Nah, adab supaya kita bisa satu frame itu saya akan menyederhanakan atau mensimplifikasi saja bahwa adab itu setidaknya rekognisi dan acknowledgement. Jadi pengenalan dan pengakuan gitu. Ini saya pakai kisah aja biar gampang karena anak-anak itu kalau di sekolah kita kan ada kisah itu. Rekognisi itu mengenali, artinya anak harus kenal, ya kan? Yang kedua adalah acknowledgement atau bahasanya pengakuan. Gitu. Nah, mengenali itu maksudnya adalah anak benar-benar memiliki ilmu. Gitu. Jadi adab itu nggak boleh kalau dilakukan tanpa ilmu. Sebagai contoh ya, kalau seseorang itu tidak mengetahui, ya, terus dia ikut-ikutan, jangan-jangan nanti anak ini malah akan tertipu. Gitu. Jadi kalau nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu, nanti ya dia akan mengikuti orang yang dia nggak tahu. Nah itu pengetahuan itu begitu. Jadi harus mengetahui. Dan Nabi Muhammad SAW dan para ulama itu kan juga menjelaskan bahwa kalau kita bicara adab ini 100%, ya 2/3-nya itu adab. Maaf, 100% ilmu itu 2/3-nya adab. Nah berarti kan adab itu ya ilmu gitu. Jadi tidak terus adab itu hanya sesempit tata krama. Jadi begitu. Yang dimaksud demikian. Yang kedua, tadi saya menyampaikan diksi yang kedua kan acknowledgement atau pengakuan. Jadi mengakui bahwa oh ini saya ini sudah belajar adab, oh ini guru saya. Jadi benar-benar tunduk gitu. Kalau dalam kaitan dengan Islam, mengakui itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya sampaikan ada kisahnya, ada gitu. Iblis itu dia tahu, dia merekognisi, dia tahu betul bahwa Allah itu Tuhan, Adam itu ciptaan manusia, malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia.
tapi dia tidak mau mengakui. Ya, terjadi adalah ketika Allah memerintahkan iblis, ya iblisnya akan menolak. Berarti ini loss of adab atau kehilangan adab seperti itu. Nah ini iblis. Kebalikannya mohon maaf. Nabi Adam waktu itu kan dibisiki atau digoda oleh iblis. Karena Adam ini tidak mengenali ya iblis ini sebagaimana hakikat yang sesungguhnya, maka dia tanda petik kan jadi kayak tertipu seperti itu. Nah, sehingga ini juga part dari loss of adab, kehilangan adab. Tapi saya di sini tidak menjelek-jelekkan Nabi karena kisah Nabi pada hakikatnya kita diminta untuk mengambil inspirasi dari nabi-nabi tersebut. Ya. Ada banyak nabi yang memiliki banyak pembelajaran ya, seperti Nabi membakar semut itu juga ditegur, itu bukan bagian menjelekkan, tapi kita diminta mengambil ibrohnya. Nah, jadi adab itu demikian, setidaknya ada dua hal itu. Makanya kenapa toh Darussalam kok ada tagline adab sebelum ilmu. Nah kalau nggak mengambil dua tagline itu nanti adabnya nggak ada ilmu, atau malah punya ilmu tapi nggak punya adab, kan jadi kasihan. Begitu. Nah itu adab nih. Yang kedua, kita lewati bagian adab ini, kita lanjut kedua biar nanti slide kita bisa selesai. Terus keterampilan. Nah, para sahabat semuanya memiliki keterampilan. Sebagaimana yang ayah bunda ketahui. Ada Zaid bin Sabit, ini murid jenius Kutab ini. Saking jeniusnya belajar bahasa asing Ibrani hanya butuh waktu 17 hari. Ini bagian keterampilan. Juga Khalid bin Walid. Beliau ahli dalam hal strategi peperangan. Walaupun Khalid bukan penghafal Quran 30 juz, tapi punya keahlian gitu. Juga ada sahabat-sahabat yang lain ya, Abu Hurairah misalkan, beliau adalah ahli memori gitu. Kalau kemarin ada Class of Champion ya, anak-anak se-Indonesia yang cerdas-cerdas itu ada juara satu game memori ya. Saya yakin kalau Abu Hurairah ikut COC juara satu dia. Ya, itu begitu ya. Ya tidak hanya Abu Hurairah ya, Imam Syafi'i juga punya kecerdasan yang luar biasa gitu. Nah, keterampilan itu begitu. Makanya di kami itu kan sering ada kegiatan outing class. Outing class ke pabrik jamu, laboratorium jamu, outing class ke pabrik tahu. Ini belajar apa saja nih? Ya belajar keterampilan itu. Sebagai itibak dari apa yang sudah Nabi ajarkan pada para sahabat. Kalau sahabat punya keterampilan, ya anak-anak kita ajari keterampilan. Kan kalau kita bicara ekonomi hari ini kan, kalau mau jadi kaya ya harus punya keterampilan. Ya betul, kalau nggak ada keterampilan, lantas kita mau jadi apa? Makanya harus memiliki keterampilan. Dan keterampilan ini kita petakan. Kalau di PAUD kan nanti distimulasi, di Kutab ini nanti kita petakan lebih jauh, dan kita bekali dengan keterampilan-keterampilan supaya nanti kalau Bapak Ibu mau panen ya di usia dewasa itu sudah lebih bagus. Nah itu keterampilan. Kalau yang tadi adab ya sudah auto ya, para sahabat punya adab yang baik ya. Tadi saya belum singgung juga salah satu adab dari para sahabat itu kan dalam hal belajar lah misalnya. Itu kami sering ngajarkan ke anak-anak. Nah kalau belajar itu ya yang tenang, yang anteng. Ibaratnya kalau ada buku ini di atas kalian itu, ini buku ini nggak akan jatuh. Nah ini berarti adab saya belum bagus karena jatuh ngawur. Nah itu begitu. Kalau cara ngajarnya itu begitu. Gitu. Itu contoh ya bahwa nah itu kalau saking antengnya itu, kalau ada dulu sahabat belajar, andaikan ada burung hinggap di tubuhnya itu dia nggak akan kabur si burung tersebut. Nah, itu adab sudah keterampilan. Terus siroh, nah siroh ini bagian dari mengenal Nabi dan ada kaitannya dengan adab yang tadi. Jadi mengetahui ya, merekognisi. Kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita tahu jalan ya? Kan dari Ustaz Asep sudah mengajarkan pada kita ya. Dengan kita tahu Allah, kita tahu tujuan, ya kan? Dengan tahu Rasulullah, kita tahu jalan. Nah, kalau kita nggak tahu jalannya, ya gimana mencapai tujuan, kan begitu. Sehingga mengenal Nabi Muhammad SAW ini menjadi kurikulum utama kita. Bahkan bisa kita katakan ini kekuatan basis utama di Darussalam. Termasuk juga di kutab-kutab saya yakin gitu. Karena mengenal Nabi ini mutlak ya. Nanti kalau nggak kenal nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang kurang tepat. Misalkan itu saya punya air minum, silahkan nih, mohon maaf atau air cuci kaki diminum kan nggak boleh ya. Maaf ini nggak menyinggung tapi memang di sosial media kan yang viral kan begitu ya. Ada kobokan kaki siapa gitu terus diminum karena berkah, itu kan Rasulullah nggak begitu.
Kalau Rasulullah memang berkah iya, tapi kan kita bukan Rasul gitu, maksudnya itu begitu gitu. Rasulullah SAW itu punya seluruh keberkahan, tapi kita itu manusia biasa, nggak bisa digituin gitu. Nah itu contoh. Makanya di Darussalam sendiri tidak hanya di Kutab, TPQ RPQ, PAUD, juga Kutab itu mengajarkan sirah nabawiyah. Kalau di Kutab itu kan biasanya hari Jumat belajar sirah ya, sudah ada bukunya malah ya. Di TPQ juga setiap hari Jumat di kloter istilahnya itu ada pembelajaran sirah juga. Di PAUD juga ada sirah. Semua itu kita ajarkan karena di sini kami meyakini bahwa pendidikan itu harus berkelanjutan dan saling bersinergi. Nah itu sirah itu begitu. Makanya ini sekalian saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Kami dari Darussalam bekerja sama dengan Masjid Darussalam ya. Ini ingin ya, tidak hanya santri yang belajar sirah, tapi orang tuanya juga belajar. Nah kami akan memfasilitasi itu Bapak Ibu. Insya Allah free, nggak ada bayaran. Kita itu mencoba mengusahakan yang terbaik gitu loh. Semoga Allah memampukan kita semua ya. Jadi kita mencoba untuk sebisa mungkin tuh apa ya, menggratiskan. Tapi bukan berarti ini kualitasnya rendah, enggak. Kita cuma memberi akses itu nanti. Kalau kita tarif kan istilahnya nanti banyak hambatan. Kami membuka forum nanti bekerja sama dengan Masjid Darussalam itu ada sekolah sirah nabawiyah istilahnya begitu buat nanti ayah dan bunda yang nanti akan kita agendakan ya nanti sekian sebulan sekali ya sebulan sekali nanti harinya kita carikan yang itu hari itu Bapak bisa fleksibel dalam arti hadir di majelis juga bisa hadir di online juga bisa jadi hybrid begitu. Iya jadi kita juga ada rekaman. Saya nggak mau Bapak Ibu berpikir gini, bahwa kafi wajib sebulan sekali, ini tambah meneh. Lah nanti kalau Bapak Ibu nggak ada sekolahnya, nanti anak-anak pulang ke rumah terus tanya, Abi ini Mikdad ini siapa ya? Mikdad bin Amr ya gitu. Nanti Bapak Ibu nggak bisa jawab, nanti tanya ChatGPT ya, itu susah nanti. Padahal ChatGPT sudah saya buktikan, saya coba buat kurikulum sirah, saya dihabisi sama guru kami. Bener, saya pernah membuat gitu. Ternyata nggak bisa ya, karena kan kalau di ChatGPT kan dia basisnya kan terjemahan, jadi nggak bisa begitu. Wong lagi buku kami yang buat sungguh-sungguh aja dikoreksi habis-habisan sama Ustaz Asep, apalagi pakai itu. Jadi untuk hal ini nggak bisa ayah bunda mendelegasikan pada AI begitu. Nah jadi begitu kita akan membuat sebuah majelis sirah nabawiyah untuk ayah bunda. Nanti kita buat berjenjang seperti itu dan insya Allah ada sertifikatnya, Mbak Mika. Ada kita kasih ini. Nanti kalau sudah selesai belajar ya nanti kita berikan pengakuan seperti itu bahwa ayah bunda telah belajar sirah nabawiyah materi ini. Ini saya juga dulu teringat tahun 2019 kan kami dikirim untuk belajar di sekolah sirah Satu Tuhan seperti itu. Dan ini kami jadi termotivasi untuk mengadakan buat ayah dan bunda seperti itu. Sirah sudah ya, di adab, keterampilan, sirah, ya, Al-Quran. Kalau Al-Quran, insya Allah ya bunda sudah mengetahui, yaitu anak-anak belajar Al-Quran. Belajar itu enggak hanya menghafal ya, tapi juga membaca dan menulis. Tadi ada Ananda Iza dan Fahra, itu kan membaca. Yang kami ingin tunjukkan itu adalah membacanya. Kalau menghafal, semua anak itu bisa gampang, lebih gampang menghafal daripada membaca. Jadi kami ingin menunjukkan yang lebih tinggi gitu loh. Anak usia 3 tahun menghafal bisa banget tuh. Tapi ngajari anak 3 tahun membaca, wah itu bisa 1:100.000 anak seperti itu. Karena memang membaca itu punya tingkatan yang lebih tinggi. Makanya tadi kami coba hadirkan. Kalau ada anak usia 7-8 tahun sudah bisa membaca Quran dengan baik dan benar, kan harusnya kita senang gitu. Nah, semoga itu jadi inspirasi. Kalau menghafal nanti sudah biasa Bapak Ibu. Di Darussalam aja munakosyah ada yang 14 juz ya, sudah mulai terbiasa, bukan berarti nggak katum ya. Kalau orang-orang luar pengen gitu, bisa ya 14 ya, bisa aja gitu. Kalau kita ngikuti apa yang Allah arahkan sama Rasul tunjukkan, insya Allah mudah. Nah Al-Quran itu begitu, menghafal, terus nanti kalau sudah menghafal, terus diajari yang namanya membaca dan menulis kan begitu tahapnya. Jadi kalau di PAUD itu kita sifatnya adalah menstimulasi supaya anak-anak suka dengan Quran. Jadi kita tidak memaksa anak, ini hafalkan. Nah, kalau di PAUD ya enggak gitu. Kita tumbuhkan dulu rasa cintanya. Dengan apa? Dengan kita beri kisah.
Kisah-kisah tentang penghafal Al-Quran. Kisah-kisah bagaimana ulama itu menghatamkan Al-Quran. Misalnya, kalau di Ramadan itu kan ada ulama banyak, hampir sebagian besar ulama, kalau Ramadan pasti menghatamkan Quran, pasti. Ada yang dikit ya, 15 kali, itu udah dikit. 30 kali itu biasa, mereka sehari sekali. Ada yang pakai header yang cepat. Saya punya header, dikasih Ustaz Ridwan dulu. 8 jam selesai baca Quran dengan makharijul huruf yang baik dan benar. Tapi saya punyanya di Telegram karena kan filenya besar begitu. Itu ada di YouTube juga ada. Nah, ada ininya header cepat sekali bisa. Makanya ada ulama yang sehari kok bisa 1 kali khatam ya bisa. Bisa aja. Kalau pakai yang lebih versi yang lebih santai ya 16 jam itu santai. Seperti itu. Makanya kan para ulama itu kalau di akhir Ramadan itu kan di Ramadan malah itu sudah punya space waktu yang banyak gitu. Nah, Al-Quran itu demikian. Sehingga nanti Bapak Ibu saya berpesan, Ustadz, ini anakku kelas 1 kok belum bisa baca tulis gedrik. Nah, pasti saya jawab, selesaikan dulu bacaan Al-Qur'annya. Hijaiyahnya selesaikan dulu Bapak Ibu. Saya bukan jamin ya, tapi memberikan penguatan bahwa kalau anak sudah bisa baca Quran, itu pasti mudah belajar gedrik. Contoh nanti Bapak Ibu bisa uji nih pada anak-anak yang sudah lulus HKD. Buku pakai huruf ba sama sukun. Kaf sama sukun. Anak langsung paham. Oh, itu buku. Nah iya. Coba kalau digetrik, berarti huruf B tambah U. Berarti U ini kayak huruf ini, harokat-harokat ini. Berarti kalau harokat fathah ini berarti A, vokal A. Kasroh itu vokal I. Coba nanti dicek. Nah, cepat belajarnya. Dan otaknya lebih cerdas. Tadi Ustaz Zaidah menyampaikan bahwa anak yang belajar Quran tuh otaknya tuh sangat cerdas. Ya memang betul. Penelitian juga demikian. Coba Bapak Ibu yang wali santri lama, ingat-ingat dulu ketika di Rohan pas zaman COVID. Ustadz Syihab menasihati kita. Otak anak itu ibarat HP. Ya kalau belum diaktifkan pakai SIM card ya nggak bisa. Nah otak kita ini kalau nggak diaktifkan pakai SIM card Quran ya nggak akan aktif. Ibaratnya lelet itu. Iya orang berfungsi dengan baik begitu. Nah Quran itu mengaktifasi seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau saya lihat beberapa ya, yang para penghafal Quran itu kan kecerdasannya itu kan memang di atas rata-rata dalam hal ini ya, kemampuan menghafal. Saya akan mencoba mendudukan hafalan ini di tempat yang benar, karena di luar ada banyak serangan. Menghafal nggak penting, yang penting memahami. Gitu. Loh, kalau kita bicara taksonomi urutan yang namanya belajar ilmu itu menghafal itu bagian yang sangat penting. Lah kalau nggak menghafal, dia apa yang mau dianalisis ya? Ya saya hafal aksara ya karena hafal. Coba kalau saya nggak hafal, A-nya apa ya? Nggak tahu gitu kan jadi malu gitu. Atau kita bicara tentang Pancasila misalkan. Oh nggak hafal Pancasila ya biar menjelaskan ya kan. Saya tuh ini ya apa memposisikan hafalan tuh sebagai posisi yang baik bukan jelek gitu. Itu bagian dari syarat untuk meraih ilmu yang lebih tinggi. Jadi kalau kita mau minta seseorang untuk bisa benar-benar powerful ya, otaknya itu cerdas, ya harus hafalan itu bagian dari hal yang penting, tidak lemah, tidak jelek begitu. Dan hafalan bukan berarti tidak ramah otak ya. Hafalan bagi anak itu ramah otak karena ya itu kemampuan mereka. Nah, kalau kita yang sudah tua ini kan analisis ya. Kalau disuruh menghafal biasanya agak lelet. Ini saya cerita dikit ya. Saya itu beberapa waktu ini kan mereview ya. COC itu kayak apa sih? Class of Champion yang hari ini itu viral gitu. Itu kan anak-anak kan diminta untuk menghafal rasi bintang, menghafal teks, menghafal pola dan seterusnya. Itu ingatan mereka bagus itu. Dan saya jadi ingat ulama kita itu semuanya rata-rata punya hafalan. Di buku perpustakaan saya baca 40 ulama yang punya ingatan cerdas. Itu ingatannya lebih ngeri lagi. Jadi baca buku ada 2 nih di kanan dan kiri itu harus 1 ditutup supaya nggak ikut kehafal. Bahkan mata ayamnya aja bisa menghafal. Ada yang begitu. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Dan banyak nggak hanya Imam Syafi'i. Kalau kita cari ulama-ulama yang lain itu juga demikian. Nah, artinya Quran ini akan menjadi syarat aktivasi utama. Makanya Bapak Ibu sekalian, bahkan saya juga demikian ya. Saya pun yang hari ini belum bisa menyelesaikan hafalan Quran, ya pengen gitu loh, supaya nanti ikut apa tercerdaskan otaknya gitu. Aksara, rumah tangga. Rumah tangga ini yang menjadi ini clue dari kata pemimpin. Rumah tangga itu kan 2 ya, ada ayah, ada ibu. Nah itu maksudnya.
Yang ayah ini nanti jadi suami yang baik, yang perempuan jadi istri yang baik. Dan ini yang akan jadi tujuan anak-anak dididik di Madrasah Darussalam. Ini kami membreakdownnya demikian. Karena sebuah society atau sebuah peradaban itu tidak akan bagus ya. Kita mau membawa negara ini ke Indonesia generasi emas 2045, kalau hari ini enggak kita siapkan keluarganya ya akan susah. Nabi Nuh misalkan sama istrinya, ya masih selamat loh, 3 anak solih ya, walaupun yang satu tidak. Itu kan pembelajaran buat kita. Atau Fir'aun sama istrinya juga demikian. Makanya kan kita mencontoh Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah kan begitu itu maksudnya. Biar nanti dalam lingkup yang terkecil ini jadi banyak. Saya nggak akan bahas di sini ya karena di Maidah sudah dibahas kemarinnya tentang keluarga demikian. Jadi itu supaya nanti anak-anak yang lulus dari madrasah ini bisa jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, jadi suami yang baik. Berarti harus belajar parenting dong. Iya, gitu. Kita akan ajari anak-anak parenting gitu. Jadi nanti mohon maaf ya, kalau anak-anak madrasah nanti kita latih ya menjadi mentor atau menjadi pembimbing bagi anak-anak santri yang lain, nah itu bagian dari kepemimpinan si anak. Nggak masalah nanti kita latih jadi khotib, kita ada Ustadz Hawari yang akan melatih ya. Kita juga ada Ustadz Zikri selaku kepala dari Madrasah Darussalam untuk kita. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah bahasa atau nah bahasa ini kita pakainya adalah bahasa peradaban, yaitu bahasa Arab. Kita tetap ke sana Bapak Ibu. Walaupun kami belum bisa mengajarkan seperti harapan yang Bapak Ibu inginkan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin. Dan kami mengambil grade yang sekiranya itu bermanfaat buat anak, yaitu hiwar ya, belajar percakapan begitu. Nah, di sini juga tidak dilupakan ya, bahasa induk juga harus kita pelajari, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalau arahan yang diberikan pada kami adalah anak itu harus menguasai bahasa ibunya dulu. Di sini saya lihat bahasa ibunya bahasa Indonesia kebanyakan. Ya maka itu tolong dikuatkan Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti dengan bahasa yang ibu ini kuat nanti jadi modal untuk yang lain. Dan Bapak Ibu tidak usah terburu-buru ya. Ustadz anak saya 5 tahun kok belum bisa bahasa Inggris. Ara kan bisa bahasa Inggris gitu. Ya, ojo cepat-cepat gitu. Itu ada caranya, ada metodenya dan kita di sini memilih untuk yang menguatkan bahasa induknya dulu gitu. Coba nanti dilihat ya anak-anak yang belajar bahasa Inggris lebih awal itu kan nanti yo dia harus belajar bahasa induk juga gitu kan. Jadi kita ikuti tahapan dan urutan aja yang sudah diajarkan oleh pembina-pembina di Darussalam. Itu aksara. Sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang kedua, itu pentingnya sinergi. Jadi ini bagian dari sinergi. Tadi Ustazah Hida sudah menyampaikan pada Bapak Ibu semua bahwa ini wajib gitu. Jadi ya kami akan memanggil satu persatu seperti yang kami lakukan kemarin ya untuk pendekatan. Bapak ada kesulitan apa gitu. Ini maksud saya begini. Kalau Bapak Ibu itu nggak hadir, tolong ngabari. Itu aja Pak. Ngabari gitu. Karena kalau nggak ngabari kan nanti ini kami dianggap apa gitu. Wis dititipke nggak ada kerjasama kan susah. Ngabari aja, kami insya Allah bisa memahami apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu alami, sehingga kami nanti bisa memberikan kebijakan gitu. Kalau Bapak Ibu nggak ngabari kan, yo piye gitu. Nanti adabnya jadi kurang baik. Ya itu aja. Terus aksara tadi sudah saya balik ya, saya jelaskan tadi panjang lebar dan ini menjadi ruh kita, sehingga nanti apapun yang mau Bapak Ibu ajarkan pada anak itu kalau sudah mengarah ke 6 poin tadi itu akan mudah. Misalkan mau mengajari, Ustadz saya mau ngajari anak saya bahasa Inggris di kelas 5 dan 6. Oh bagus, saya dukung gitu. Karena di kelas 5 dan 6 nanti ya kalau nanti Bapak Ibu ingin sudah unlock lah. Anak saya sudah selesai Quran Ustadz, sudah selesai hafalannya, udah 10 nih, udah lulus dari udah sesuai standar kutab. Saya ajari bahasa Inggris nggak apa-apa gitu. Tapi kalau anak Bapak Ibu masih di kutab yang bagian 1 kelas 1 misalkan, nah ini hafalan aja belum selesai gitu, baru 1 aja belum lancar, ya harus ditunda dulu seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide yang kedua. Agenda kita tadi ya, penguatan visi, kutab sudah. Sekarang saya akan lanjut ke materi kita di kutab. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan 4 lembaga, kutab, TPQ, ya, PAUD, sama satu lagi madrasah. Ini akan satu-satu ya, karena ini juga saya menyampaikan sosialisasi kurikulum begitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ditanya apakah ada sosialisasi kurikulum, ya ada ini bagiannya begitu. Soalnya gini Bapak Ibu, kalau kami nggak cerita kan nanti
terus tanya, ini kurikulumnya piye gitu. Iman dan Quran, itu piye maksudnya? Nah, ini kita jelaskan dulu. Nah, yang pertama nggih, kita bicara tentang agenda kutab dulu. Ini mungkin bagi ayah bunda yang baru nggih, ini akan saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu yang lama insya Allah sudah tahu. Jadi di bagian pertama nanti ya, anak-anak itu datang itu jam 7. Jam 7 datang, nanti setengah 8 gerbangnya kita tutup. Sehingga nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk mensounding. Nak, yuk belajar disiplin. Ayo lari gitu. Atau nak, ayo buru-buru gitu. Ini saya mau cerita ya, karena kalau cerita itu paling enak ya pakai pengalaman pribadi biar nggak disalahkan. Jadi saya kan hampir 5 tahun kan kemarin belum dikasih anak sama Allah ya, sehingga rutinitas itu ya pribadi aja, sama suami sama istri gitu dua. Tapi begitu ada anak tuh saya mikir, ini kalau saya nggak bangun subuh anak saya pasti nyontoh ini. Ya sudah, akhirnya terus piye caranya ya harus bangun subuh. Jadi malah jadi ini yang awalnya jadi repot mah jadi berkah itu. Sehingga anak saya alhamdulillah sampai hari ini kalau subuh ya auto bangun. Jadi kalau di biologi mungkin bisa dirawat kalau saya salah. Itu kan ada sistem tubuh yang kalau dibiasakan kan jadi kebiasaan. Jadi mau bangun nggak bangun tuh ya bangun. Walaupun ronda itu kalau subuh ya bangun gitu. Nah itu alhamdulillah itu ditolong dibiasakan. Sehingga di poin ini kalau Bapak Ibu punya tekad untuk ngajari anak disiplin, ini saat yang tepat begitu. Nah nanti tentu kerja sama-sama lingkungan kerja Bapak Ibu juga ya. Jadi mohon maaf ini kalau pagi ngantar anak dulu atau apa, mohon bisa diinikan. Selanjutnya kelas Quran, yang ini tadi saya singgung ya tadi anak di kelas Quran itu kalau di Kutab belajarnya pakai metode karimah, ya kan. Pakai karimahnya anak akan diajari apa ABCDE. Waktu saya 25 menit. Ya, seperti itu. Nanti lanjut kudapan. Nah, kudapan Bapak Ibu, di sini kami ada dari bidang ekonomi ya, dari Basku. Bapak Ibu bisa pesen kalau misalkan waktunya lagi kerepotan, kudapannya bisa beli aja nggak apa-apa. Nanti di list di grup WhatsApp, nanti bisa ditanyakan di kepalanya masing-masing grupnya yang mana kan Bapak Ibu ada yang belum masuk, nanti bisa ditanyakan di situ. Jadi buat Bapak Ibu yang baru nanti sediakan kudapan, boleh masak sendiri, boleh pesan. Wah, enak aja Bapak Ibu. Diambil ini aja yang fleksibel saja. Lalu kelas iman. Nah, ini ada beberapa ini ya Bapak Ibu tambahan. Tapi tidak mengurangi, tambahan itu maksudnya penguatan. Jadi kami mengevaluasi setahun ini bahwa kami ini punya kewajiban untuk ngajari adab pada anak Bapak Ibu. Walaupun itu kewajiban Bapak. Kewajiban Bapak. Saya ingatkan ngajari adab adalah kewajiban Bapak sebagaimana yang dulu diajarkan Ustaz Sanif ketika mawasku. Ku angfusakum wa ahlikum nara itu kan adibuhum wa ta'limuhum. Ajari adab sama Quran. Nah, itu kewajiban Bapak. Nah, kami di sini menguatkan. Kami memberikan motivasi buat Bapak. Nah, Pak, sekolah kami itu ngajari. Nah, ini akan saya ceritakan. Jadi nanti Bapak Ibu, di Darussalam ini kan kami sudah ini ya konsultasi pada Dewan Pembina bahwa pingin ini dikuatkan gitu adabnya. Ya walaupun sekarang sudah oke, tapi pengen ditingkatkan lagi. Misalkan dalam hal tatanan praktek gitu. Kemarin saya beberapa hari masuk di salah satu kelas gitu, ngajak anak-anak praktek langsung. Misal kayak, nah ayo kita salim sama guru, terus ucapkan doa gitu. Ternyata anak bisa salim tapi nggak bisa ngomong doa, cuma malu Ustaz. Nah berarti kan sudah diketahui, tapi kan belum sampai di level pengalaman gitu. Jadi belum bisa terbiasa. Tahu ilmunya sudah tahu anak-anak, tapi belum bisa dipraktekkan. Nah, nanti akan kami coba perbanyak di poin-poin ini. Berarti konsekuensinya adalah hal-hal yang sifatnya nanti kognitif ya. Mungkin harapan Bapak Ibu, anak saya pengen matematika pinter, IPA-nya bagus, IPS-nya oke. Bapak Ibu harus di rumah harus menambahkan sendiri kalau mau seperti itu. Jadi kami di sini nyoba nguati yang paling basic dulu yang jadi fondasi yaitu adab. Kurikulumnya nanti bisa dilihat ya karena sebenarnya sudah jadi, nanti bisa ditanyakan kepada pas sekolahnya masing-masing. Terus setelah itu salat duhur. Nah, ini salat duhur nih. Alhamdulillah Bapak Ibu, kan kita sudah punya masjid nih. Nah, pada para Bapak ini yang nanti ada waktu ya dan bisa meluangkan waktu, kami mohon Bapak bisa sholat duhurnya itu di sini, biar nanti jadi contoh buat anak-anak. Anak-anak tuh seneng loh Pak kalau ayahnya itu sholat di sini. Ini bapakku. Dan juga kemarin kami ya nembusi sebagian bapak-bapak, nggak semua tentunya. Kalau secara semua kan kami pakai broadcast gitu. Itu kan kami minta pada Bapak Ibu untuk siapa yang berkenan untuk jadi khotib untuk
kita jadwalkan gitu kayak. Tentu tidak semua ya, karena kami juga ada khotib yang sudah dijadwalkan. Nah itu kan sebagai bentuk pengajaran pada anak, motivasi. Wah itu ayahku. Nanti anak akan cerita, itu ayahku gini-gini. Nanti kalau Bapak Ibu, Pak kapan jadi khotib? Nah Bapak harus siap tuh. Siap nanti dijadwalkan sama Ustadz Irul seperti itu. Jadi itu permintaan kami guys. Kalau Bapak yang apa istilahnya dekat atau bisa meluangkan, tolong sholatnya bisa di masjid itu. Biar nanti jadi contoh buat anak-anak. Wong saya aja suka Pak kalau ngajak anak ke sini itu ya itu tadi biar ada bonding gitu loh. Terus yang terakhir adalah review dan persiapan pulang. Ya, ini memang di sini ya kami tuh belajar Pak untuk disiplin mendidik anak. Tapi kan qadarullah kadang anak-anak juga ada yang adabnya kurang baik sehingga kadang harus kalau ada kasus di kelas tuh harus didudukkan dulu gitu loh. Jadi kami matur juga Bapak ngapunten ini anaknya terlambat karena A, B, C. Jadi bagi kelas yang nanti ada keterlambatan karena ada uzur seperti itu, bukan uzur, karena ada pendisiplinan ya mohon bisa dimaklumi seperti itu. Dan kami mohon maaf ya. Terus untuk ekstrakurikuler, nah ini saya beri nama ekstrakurikuler biar gampang itu ya menyebutnya. Jadi nanti di hari Jumat, di pekan 1 atau 3, nanti akan diatur lebih lanjut ya. Akan ada yang namanya kemuslimahan dan kemusliman. Di kemuslimahan itu ya kalau yang dulu sudah kita lakukan, anak diajari nyetrika, ada ngelipat baju, ada jahit. Gitu. Ada yang sampai pulang rumah itu, ini perempuan ya. Bu, mana bajunya? Tak jahitin. Gitu. Sampai dibuat status, anak saya jadi suka jahit, apa-apa dijahitin. Gitu. Ya ada yang begitu. Ini bagi kami senang gitu loh. Berarti yang diajarkan sama guru itu dipraktekkan ya kan. Setrika apa-apa disetrika, senang ya kan. Jadi ini bagian dari Bagian dari stimulasi yang baik gitu. Jadi biar nggak kaku nanti. Jadi nanti kalau sudah jadi pemimpin rumah tangga tuh enak ngaturnya. Oh ini gitu. Yang laki-laki nanti juga akan kita buatkan program gitu. Beberapa misalkan nanti kita ajari jadi khotib atau apa. Yang saat ini kan kita ajarkan muadzin gitu. Kita coba sudah ada Ustadz Hawari juga kita ajarkan biar nanti anak-anak yang laki-laki juga bagus. Kan kalau renang kan sudah ya kan. Mungkin nanti kalau ada yang bisa bantu program kami seperti berkuda atau apa nanti kita kerjasama gitu. Pengen Pak, karena kita kan belum punya kuda. Pengennya punya kuda di sana, tapi merawatnya ya perlu ini. Ya gitu. Lanjut lagi. Nah, ini program ini masih kutab ya. Kita bicara kutab. Wali santri mengajar. Wah ini aku jadi guru nih kutab ini. Enggak apa-apa, kita kemarin sudah mulai Pak, 1 dan sudah dicontohkan oleh pembina kita gitu. Bahwa ini program ini Bapak Ibu, selain itu memotivasi anak-anak melihat ayahnya datang ke sekolah dan ngajar, ini juga menjadi booster nih buat kami gitu kan. Jadi biar kami melihat anak-anak itu hubungan anak dan orang tua itu bisa lebih dekat. Bapak Ibu nggak usah berpikiran terlalu jauh. Nanti RPP ini punya Ustadz administrasinya dan udah nanti kita bicarakan di belakang. Hal itu kan yang penting nanti saya ingin ya di Darussalam ini anak-anak itu merasa orang tuanya hadir gitu. Hadir dan berbagi. Kan dari Bapak Ibu kan banyak tuh yang jadi ahli di bidang masing-masing ya kan. Ada yang bisa ilmu alam, ada ilmu bahasa, semuanya banyak, ada juga yang di pendidik juga. Nanti berbagi ilmu sama anak-anak kami Bapak Ibu. Sehingga nanti menjadi sinergi yang baik. Sehingga anak-anak itu tidak merasa bahwa wah aku koyok di sekolah ketok nggak diapa-apain. Kalau orang tuanya ikut kan seneng mereka. Bayangan saya itu kalau orang tua saya ngajar juga seneng, wah bapakku datang atau ibuku datang. Seperti itu. Oke, itu tujuannya nggih. Dan ini hanya kami buka 6 slot saja ya. Mohon maaf ini bukan semester 1 ya. Semester 1 dan 2 belum saya edit. Jadi nanti setiap kelas itu ada satu yang ngajar. Jadi enggak semuanya. Jadi kita coba pilihkan ya yang sekiranya waktunya oke ya kan. Komunikasinya oke, nanti kita obrolkan begitu. Oke. Dan ini bagian dari kolaborasi pembelajaran. Lanjut ya. Fusilat ini yang akan saya sampaikan. Jadi fusilat ini bagi wali santri baru seperti itu namanya ini adalah forum silaturahmi orang tua santri. Jadi silaturahmi itu maksudnya ukhuwah gitu. Jadi biar gampang diingat gitu. Fusilat salah satu surat, Kahfi juga surat Al-Kahfi. Maidah itu juga. Nah, ini usulan dari ibu-ibu bagus namanya. Ya, fusilat ya. Untuk penguatan ruh dan kerjasama. Jadi gini Bapak Ibu, kita ada BBO nggih. Dan saya lihat BBO-nya sebagian ada yang mengisinya kurang rajin. Nah ini supaya nanti Bapak Ibu juga bisa bagus nih ya.
pendidikan di rumahnya, ya kan? Tadi Ustaz Zaidah sudah menyampaikan pendidikan di rumah itu penting. Kalau di rumahnya nanti tidak sesuai dengan yang Kutap ajarkan, nanti sudah dibangun nanti hancur lagi gitu. Nah, ini untuk kerjasama wali santri ini nanti gini, di Fusilat itu nanti kan ada kami berikan ini tugas-tugas di rumah. Nanti Bapak Ibu lakukan tuh sama anak-anak. Nah, hasilnya itu nanti akan dikumpulkan, kita pajang di kelas sebagai clear order. Nah, ini karyanya anak-anak. Jadi nanti kelihatan kalau Bapak Ibu mau ambil raport, wah itu Fusilatku yang bulan 1 itu karya anakku. Ini yang kedua, ketiga. Jadi nggak hanya anak yang di kelas itu punya LKA, lembar kegiatan anak, LKS, lembar kegiatan santri. Orang tua nanti juga akan punya melalui Fusilat ini. Dan hanya sebulan sekali Bapak Ibu. Jadi mohon nanti bisa dihadiri. Oke. Selanjutnya, nah ini terkait dengan KBS yang tadi saya sampaikan. Ini nama resminya itu Kajian Bulanan Siroh yang tadi saya sampaikan. Kami fasilitasi ayah bunda untuk belajar siroh ya. Kalau di kami nanti insya Allah akan coba kami lakukan di hari Kamis, pekan keempat sesuai kalender TVC. Hari Kamis ya, jadi sebelum Jumat. Jamnya 1:30 sampai jam 3, hybrid ya. Di masjid kalau mau hadir, berkahnya lebih banyak. Atau Zoom kalau misalkan ayah bunda, ini sebenarnya buat bunda aja, kajian bulanan siroh buat bunda. Yang ayah nanti kita buatkan program yang lain Pak, jadi biar bagi-bagi gitu. Jadi saya pertegas, ini untuk bunda aja, yang ayah belum. Nanti nunggu Pak, kita lihat kebutuhannya apa yang paling urgen ya. Karena siroh ini kan nanti kalau anak pulang kan pasti membawa cerita, jadi biar bunda bisa langsung tangani gitu. Tadi diajari apa nak? Perang gitu. Perang apa? Di Ponorogo. Bagus. Perang apa? Perang Badar. Bagus. Maksud saya begitu, jadi biar bisa ditangani. Sedikit ini ya Pak, sharing dikit aja. Banyak orang yang meradikalkan Islam hanya karena Islam ngajari perang. Di Sirah kan gitu. Banyak yang nuduh gitu. Ini diajari perang-perang tuh anak gimana? Tapi kalau anak diajari perang di Ponorogo, perang Imam Bonjol, kok enggak diradikalkan? Kan sama-sama sejarah. Ya. Terus belajar sejarah dunia, lu ada perang dunia 2, 3, itu juga perang juga. Kenapa yang diradikalkan hanya yang Sirah? Nah saya nggak mau narasi-narasi liberal itu masuk di kita, ini intermezzo aja. Ya, okay. Wajib untuk umahat divisi pendidikan, baik itu dari PAUD, Kutap, sama TPQ dan juga Madrasah Darussalam. Nanti insya Allah kumpulin ke kantor, nanti akan saya lihat. Ini saya akan lihat sendiri karena saya ditugaskan untuk melihatnya, begitu. Ini yang tadi saya bahas. Nah, sudah selesai. Nanti kita ada tanya jawab nggih, Pak Irung, insya Allah nggih. Masih ada waktu sedikit. Kita masuk ke TPQ. Nah, ini buat wali santri, ayah bunda, TPQ, RPQ Darussalam yang sore. Peran ini kami mau mengingatkan ya, karena di TPQ ini perlu saya tekankan kembali. 1, tahfidz tiap bulan yang dilakukan di Manggisan itu wajib Bapak Ibu. Ini wajib. Yang kedua, menyimak setoran tahfidz dan karimah di rumah. Jadi karimah yang sudah diajarkan di TPQ maupun di Kutap ya, karena di Kutap juga ada TPQ. Itu tolong di rumah bisa dimurojaah, bisa ditanya lagi. Nak, tadi belajar apa? Coba disimak, didengarkan. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi Ustaz Zaidah sudah sampaikan. Wajib bagi ayah bunda belajar Al-Qur'an. Kalau yang sudah bagus banget ya, monggo nanti bisa ikut mengajar gitu. Kalau yang masih wah ini masih kurang nih gitu. Nah, ayo kita belajar. Karena belajar Quran itu tidak ada habisnya ya. Bahkan yang sudah ahli pun nanti harus ngambil sanad, bukan harus, bisa ngambil sanad juga. Jadi nggak ada habisnya. Nah, ini nanti monggo nanti dari TPQ bisa ini ya, menyebarkan apa formulnya atau apa nanti bisa diatur setelah acara kahfi begitu di hari selanjutnya. Supaya nanti ayah bunda bisa kami fasilitasi. Ya belajarnya nanti bisa milih atau di masjid atau di mana gitu. Lalu tanda tangan wali santri di buku prestasi sebagai syarat ujian karimah. Nah kami kan ada ujian Bapak Ibu, jadi ya ditandatangani. Kalau nggak tanda tangan ya nggak bisa ujian. Gitu. Nah nanti kan kasihan anaknya, jadi nggak bisa akselerasi. Nah yang nomor 4, wali santri wajib ikut TPQD yang tadi saya sampaikan. Ini free Bapak Ibu, free, benar-benar hanya datang. Yang penting taati aturan, kan selesai nggak ada bayaran. Tolong jadi ini kesempatan yang mahal sudah dikasih fasilitas ya mohon dihadiri. Nah bahasa saya kan gini, orang tuanya belajar nanti kan bonusnya anaknya diajari kan gitu. Karena kalau kita melihat generasi sahabat
yang namanya pendidikan itu ya dari orang tua. Dulu nggak ada sekolah. Ada kutab pun dulu itu hanya belajar baca tulis saja. Jadi nggak sekompleks hari ini. Dulu karena pendidikan itu dihandle oleh sahabat. Nah, terus program pembiasaan ini juga ada beberapa pengembangan Bapak Ibu ya. Tidak menghilangkan program sebelumnya. Insya Allah ini kalau di TPK-RBG kan ada sirah tuh tiap hari Jumat. Kita tambahkan fikih dan sholat serta wudhu di waktu yang khusus di hari Jumat sehingga nanti lebih maksimal lagi. Kalau selama ini kan masih include di beberapa ya, melebur di beberapa hari. Kalau sekarang kita coba khususkan biar nanti Bapak Ibu anaknya bisa sholat dengan baik, bisa wudhu dengan baik, bisa tahu lah fikih-fikih sederhana terkait ibadah dengan baik. Jadi ini kan biar nanti kalau sekolah di TPK-RBG itu ya anak bisa sholat, bisa ngaji, bisa wudhu. Minimal seperti itu. Kelas baris ini 15.30 ya. Kalau yang TPK masjid, kan ini ada TPK-nya juga ya, sekalian aja sholat asar. Yang TPK masjid kemarin saya lihat ada beberapa orang udah banyak 15 ke atas ya. Nah, bisa hadir di sini dulu. Sama tanda tangan buku prestasi sebagai syarat ujian yang tadi saya sampaikan. Terus target capaian ini yang kemarin ada yang tanya. Ada HKD, ada HKK, ada HTT itu apa aja tahu Ustadz ini. Nah, ini saya jelaskan secara ringkas. Baik TPK RBK Darussalam yang sore maupun TPK yang kutab. Ini supaya nggak bingung dari maksud saya. Kutab itu kan kalau pagi dari setengah 8 sampai setengah 10 kan ada belajar Quran tuh. Itu kan pakai karimah. Nah ini maksudnya. TPK kutab gitu. TPK karimah kutab. Maksudnya tuh itu. Karena kan kami ini kan saling ini ya Bapak Ibu bekerja sama. Jadi ya kutab itu ya dari pagi setengah 8 sampai duhur. Kalau yang pagi kelas Quran itu pakai metode karimah. Itu kan bagian dari ini ya, part dari TPK RBG yang memang khusus. Kalau TPK RBG sore itu memang khusus karimah. Kalau di kutab itu nanti di paginya. Gitu. Tapi itu masih ranahnya kutab. Nah, karena hari ini pada part ini kita bahas tentang TPK, maka saya akan jelaskan yang TPK RBG sore. HKD, Halakoh Karimah Dasar. Ini sederhananya itu tempat belajar buat anak-anak yang memang belum bisa baca Quran. Tujuannya lulus HKD, anak bisa baca Quran dengan baik dan benar seperti itu. Sudah bisa bagus makhrajnya, tajwidnya juga udah bagus. Ini tujuannya. Nah nanti kalau untuk target hafalannya kami harap sudah sampai di setengah juz. Nah ini juga saya perlu perjelas lagi. Ini dipaksa Ustadz hafal. Enggak gitu cara mikirnya. Ini target itu ya motivasi gitu. Jadi di situ, jadi bukan terus dipaksa harus dimarahi enggak. Ya. Karena ada sebagian yang tanya Ustadz ini apa anak saya dipaksa Ustadz, anak saya ini trauma dan seterusnya. Ya enggak itu maksudnya. Ini itu target dari lembaga biar nanti Bapak Ibu itu punya arahan gitu loh. Kalau enggak ada target, lembaganya enggak ada tujuan nanti begitu ya. Nah targetnya setengah juz. Nah, selesai ujian satu buku karimah dasar, jadi udah buku karimah dasar yang HKD itu selesai, ya, terus nanti bisa tajwid, udah auto. Itu HKD itu begitu. Kalau lulus HKD, kan nanti kan kita ada haflah takrim kan, nanti masuk HKK. HKK itu ya halakoh kelas Quran. Jadi anak di situ tujuannya menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya, memperlancar bacaan sebanyak-banyaknya. Jadi versinya itu udah kayak para ulama, baca Quran sebanyak-banyaknya supaya lancar. Jadi kalau ditepuk ihdinas siratal mustaqim ya siratal ladzina lancar gitu loh. Tidak gradul-gradul gitu. Nah, tahfiznya apa? Ya juz 30 gitu. Ini usia berapapun bisa ya Bunda. Karena kemarin ada loh yang lulus HKD usia 5 tahun ada gitu. Jadi ini enggak masalah gitu. HKD juz 30 ya. Terus hafal ayat-ayat gharibah yang aneh-aneh. Misalkan kayak majuk reha wa musa. Majuk reha bacaan apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu gitu. Nah itu ayat-ayat yang aneh. Sama tadarus Quran khatam 1 kali. Ini dikit banget loh Ibu sebenarnya. Setahun 1 kali dikit banget. Nanti saya sih harus lebih ya. Jadi kalau diberikan target dikit ya jangan situ. Nek saya lihat ini dikit ya. Ayo Bapak Ibu di rumah diperbanyak bacaan. Jadi ini coba kita di situ kan. Nah HTT ini yang sering Bapak Ibu lihat. Hafalannya anak sampai 14, 13, 12. Nah, karena udah sampai di level ini HTT banyak. Ya, tidak menutup kemungkinan di sebelumnya hafal banyak juga ada gitu. Nah, tahfiz kalau di TPK RBG ini 5 juz. Ini harapan kita. Kalau di kutab
7 juz sudah sesuai dengan kebiasaan kita. HTT ini hafalnya 5 juz, hafal matan tuhfatul atfal, yang Yapuru, Roji, Romatil, Ghafuri, dan seterusnya itu. Sama satu lagi istiqomah tadarus. Nah, istiqomah tadarus ini ya dilihat dari HK kita karena sudah rajin baca, harapannya bisa istiqomah, dan ini perlu lagi-lagi kerjasama dengan orang tua. Seperti itu. Ini yang TPQ RBG sore. Yang di Kutab juga sama, bedanya cuma di bagian 7 juznya aja, sama di HKK 2 juz. Karena di Kutab kan kita memang bentuknya kan lembaga ya, jadi punya waktu yang lebih banyak, punya punya istilah kerjasama yang lebih kompleks itu. Jadi kami sejak awal dulu Kutab sih memang ambil 7. Ya 7 itu maksudnya adalah di TK-nya itu nanti 1, nanti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti pakainya adalah 6 juz. Oke. Sebelum lanjut sebentar, sebelum lanjut ke sini, saya mau menjelaskan gitu. Jadi tadi Ustaz Rizky kok nggak nyebut nama Kutab awal dan konuni. Iya, jadi gini Bapak Ibu. Kita kalau bicara tentang jenjang level itu bisa bermacam-macam namanya. Ada yang nyebutnya Kutab awal, ada yang konuni, ada yang bagian tamhidi, ada apa itu macam-macam. Nah, kami sebenarnya tidak menghilangkan istilah itu, hanya mempermudah aja di kami tahun ini biar nanti kalau ditanya Kutab awal 2 ini kelas apa toh? Kelas 1. Kan? Maksudnya itu cuma itu aja, tidak mengubah esensi kurikulum, nggak ada perubahan, cuma namanya aja. Nanti gampang bagi Bapak Ibu yang di sini kan saya lihat kan relatif banyak yang baru ya, baru dalam arti ini tentang kekutapannya. Karena saya sendiri juga mohon maaf, ngapunten banget, sangat kurang dalam memberikan edukasi tentang kekutapan sejarahnya dan dalam-dalamnya. Ya termasuk yang hari ini saya bawa ini kan sebenarnya mau saya masukkan ke PPT, tapi karena qadarullah banyak hal yang harus saya serap dulu, jadi tak sampaikan secara lisan aja begitu. Nah, sebagai contoh hari ini kan saya pakai istilahnya begini, kami pakai istilahnya begini. Di Kutab awal 1 itu saya beri nama prakutab karena memang itu usia untuk penyiapan kutab. Dasarnya nanti saya ceritakan. Terus Kutab awal 2 ini setara kelas 1. Jadi supaya gampang nyebutnya Kutab 1. Kutab 2, Kutab 3, Kutab 4, Kutab 5, Kutab 6. Udah gitu aja. Cuma nama saja yang berubah. Nah, sekarang saya sampaikan dasar-dasarnya. Salah satunya adalah di sini saya membawa salah satu sejarah yang disampaikan oleh ulama Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki tahun 542 Hijriah. Beliau di sini menyampaikan catatan yang agak panjang, saya sampaikan terjemahannya. Tata cara belajar kaum muslimin pada zaman itu memiliki cara yang indah, yaitu jika seorang anak kecil telah bisa memahami atau berusia tamis 7 tahun, maka orang tua mengirimnya untuk belajar di Kutab. Nah, ini yang kami pakai dasar tuh di situ. Jadi untuk memperkuat bahwa ya Kutab itu ya usianya ya di range itu antara 6 tahun sampai 12. Bisa sih 5, tapi 5 tahun mendekati 11-12 bulan. Kan di sini kan harus dicek dulu kan. Ini kalendernya Hijriah atau Masehi Ustaz? Ini yang dipakai adalah Hijriah. Jadi kalau 7 tahun itu Hijriah, kalau dikonversi ke Masehi maka 6 tahun, 9 bulan, 15 hari. Atau dibulatkan 6 tahun, 10 bulan. Di tamis itu ya umumnya di situ. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat begitu. Jadi cuma ganti nama aja Bapak Ibu. Jadi kalau saya nyebut kelas 1 itu ya maksudnya adalah Kutab awal 2 atau bagian Kutab awal. Kalau mau diposisikan ulang, harus konun ini maksudnya apa? Kutab awal tempatnya di mana? Maka usia 7, 8, 9 ini aslinya adalah Kutab awal. Aslinya secara konsep loh ini ya. 10, 11, 12 ini konun. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya dari salah satu hadis contohnya ini sebagai inspirasinya. Hajari anakmu sholat 7 tahun, kalau 10 dipukul kan gitu. Nah, 10 itu karena sudah besar, harusnya sudah punya konun, sudah bisa memahami aturan. Konun itu kan undang-undang atau aturan gitu. Sehingga kalau ada hadis yang 7 tahun diajari sholat 10 dipukul itu maksudnya bukan 10 terus dipukul beneran. Usia 7 diajak, nak sholat duhur, asar, nak ayo asar, nak ayo maghrib, nak ayo isya, nak ayo subuh. Sehari 5 kali. Kalau 3 kali setahun ada 1000 hari kira-kira. Kalau 3 tahun usia 7, 8, 9 berarti kan ada 3000 perintah, Pak. Jadi Bapak Ibu nggak boleh mukul kalau belum ngajak 3000 kali. Orang ngajak langsung pukul jedes.
Nah, mek ngajake mek pisan pindho. Nah, jadi gitu memahaminya. Makanya saya kalau ke anak ya, selama dia itu belum 10 itu selalu saya ajak. Mau dia ikut atau enggak, tujuan saya adalah menumbuhkan cinta sholat, bukan karena dipaksa. Itu diajak terus. Nanti dia akan luluh sendiri. Masuk 3.000 kata 3.000 kali di enggak bisa. Tinggal dikit. Oke, gitu. Lanjut. Nah, sekarang pengasuhan Halimah Sa'diyah. Nah, ini lulusannya ini. Ini kalau di sini saya sangat passion banget di PAUD. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini penelitian yang bisa dikonfirmasi bahwa lihat aja podcastnya Pak Anies sama Ustadz Feli kalau nggak salah. Jadi pendidikan itu kalau di rentang dari 0 sampai 60, investasi terbesar ini menurut riset adalah di usia 0 sampai 6. Jangan main-main di usia 0 sampai 6. Lebih ngeri lagi 1000 hari pertama sejak kelahiran, 0 sampai 2. Oke. Termasuk kalau ada kejahatan atau apa gitu. Pelaku-pelaku kekerasan atau pembulian. Itu dulunya kalau waktu kecil itu diinstal begitu, wah bahaya gitu. Jadi orang itu punya watak aslinya itu sesuai dengan itu. Coba nanti Bapak Ibu angen-angen gitu. Usia 0 sampai 6 itu akan menjadi usia dasar yang menjadi modal kita ke depan. Oke. Tujuannya apa lulusan PAUD nanti? Siap masuk kelas kutab. Tujuannya, makanya ada prakutab tadi kan. Dan sudah tamyiz. Tamyiz ini tidak saya batasi harus 7. Kalau anak memang sudah siap secara capaian listnya, saya naikkan. Ini ada hadisnya nggih. Nah, sekarang saya akan kasih listnya, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Perkembangan kognitif anak lulusan PAUD, silahkan yang hari ini masuk prakutab dicek ini. Kognitifnya ini. Mampu menyebutkan nama lengkap, usia, dan panggilan orang tua. Mampu enggak? Kalau dia sudah mampu, nah ini udah tamyiz. Ini menurut kami ya, kami coba kami coba ini kan jelaskan. Kedua, mampu memahami dan mengikuti 2 sampai 3 perintah berurutan. Ini nanti supaya gampang kami bagikan aja pada Bapak Ibu ya. Bukan PPT-nya tapi bentuk ininya, Word-nya gitu, biar nanti tinggal di checklist di rumah masing-masing. Ini secara kognitif banyak ya. Mampu konsentrasi minimal 15 menit. Nah, kalau anak belum mampu konsentrasi 15 menit, nanti dikutab bisa nggak lari-lari nanti. Ini secara kognitif. Kalau secara motorik nanti bisa dilihat juga. Dapat menggambar bentuk segitiga, lingkaran. Jadi pegangannya itu udah bagus. Bisa diamati di sini. Memegang pensil alat tulis dengan genggaman tripod. Ini harus bisa ini. Nek nggak bisa berarti udah siap. Nah, genggaman tripod ini kan perlu stimulasi. Nah, stimulasinya ya di usia 3, 0 sampai 5 tahun itu di PAUD itu kami ajarkan. Bukan berarti harus bisa nulis. Modal awal saja, jadi gitu. Nanti bisa dibaca-baca kayak ini panjang sekali, saya rasa waktunya udah habis juga. Terus, dalam hal komunikasi misalkan, kan dilihat nanti ya. Dapat menunggu giliran, antrian, menghormati ini dulu nih, menunggu giliran antri, paham nggak antri? Nah ini kami juga harus mengevaluasi sekarang kan, biar nanti ini kita itu jadi gitu loh. Mampu mengelola emosi dasar, tidak tantrum. Nah siapa yang tantrum tuh? Anak saya tantrum. Ini saya pakai contoh saya aja. Adab dan kemandirian, coba nih, mandiri dalam adab di toilet. Jadi kalau udah mau masuk tapi harus mandiri. Kalau nanti yang tahu Denver itu nanti kalau nggak salah kan di usia 4 atau 5 kan gitu di sini. Lanjut. Sudah. Sentra ini saya singkat aja. Kan kalau kemarin kan kita punya banyak sentra. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Kita cuma ingin memberikan ruh pada pendidikan kita gitu. Jadi kalau ayah bunda ditanya, kurikulum kutab apa? Jawabannya adalah iman sama Quran. Gitu. Enak kan jawabnya? Iman sama Quran. Nah, kita kasih 3 sentra biar maksimal. Sentra Quran nanti anak belajar karimah, tahfiz, kitabah. Dan ini sudah kita lakukan. Cuma pemaknaan aja. Sentra iman kita ajarkan pengenalan literasi. Jadi kami nggak ngelos kayak aja anak nggak diajari alfabet, ya kami ajari. Cuma pengenalan. Stimulasi juga kita ajarkan dengan lebih bagus lagi di tahun ajaran ini. Aktivitas fisik kita tambahkan, makanan sehat, pengukuran tumbuh kembang. Nah, ini pengukuran tumbuh kembang nanti kita cek ini sesuai nggak dengan tumbuh kembang yang sudah diterapkan tadi ya kan. Mohon maaf nih ya, yang baru lahir mungkin harus diamati berat badannya naik atau enggak, tinggi badannya naik atau enggak, stunting atau enggak. Tema-tema begitu harus jangan paham. Jadwal harian PAUD ini sama seperti biasa. Yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu,
Untuk PAUD kami berikan bonus, bukan bonus. Kami tambahkan waktu buat anak-anak PAUD supaya belajarnya tidak hanya pendek sampai 10.30. Kami perpanjang sampai jam 11 Bapak Ibu. PAUD ya, jadi setengah 8 sampai jam 11. Kenapa? Karena kami ingin lebih optimal gitu. Kami jujur kekurangan waktunya itu kurang kalau untuk kegiatan yang sebagus tadi itu perlu tambahan 30 menit aja sebenarnya. Jadi untuk yang PAUD nanti pulangnya jam 11. Ya. Kalau prakutab nanti sholat dulu baru pulang. Ya. Sholat dulu baru pulang. Jadi kalau udah duhur ya sebaiknya Bapak Ibu langsung sholat. Mungkin di masjid terdekat atau di sini aja lah deket itu. Tinggal nanti jemput ke sana. Jadi nanti setelah pulang, setelah sholat langsung pulang. Ini buat prakutab ya. Kalau untuk yang kelas tufulah A, B, sama Asibia, nah ini jam 11 ini. Pulangnya di sini jam 11. Jadi kami minta waktu setengah jam lagi. Dulu kami memulangkan kan jam setengah 10. Saya minta waktu 11, 1 jam lagi. Ini minta waktu lagi karena supaya hasilnya bisa lebih optimal. Terus madrasah ini yang terakhir, ya. Alhamdulillah kita sudah menerima murid baru juga. Dan ini saya sepil sedikit ya beberapa kegiatannya. Jadi secara base kita sama, pakai aksara juga. Kita pertambah di keterampilannya ini yang kita akan perbanyak, sama di kepemimpinan. Nih, kepemimpinan kita banyakkan. Juga di bagian yang isi solihah. Ini untuk orientasi, ya. Kami juga ada orientasi. Nanti untuk yang kutab akan untuk yang 3 divisi akan di-share ya, oleh kepasukannya masing-masing ya. Jadi nanti kalau untuk madrasah sendiri kami selesai di duhur. Nanti setelah duhur masih ada acara lagi ya yang tidak saya share di sini. Terus orientasi, sini materi-materi santri baru nih, madrasah semua ini, maaf. Ini buat santri madrasah nanti bisa diamati ya. Hari pertama kita ta'aruf, ada materi kesantrian, ada adab dan doa-doa. Nanti diakhiri dengan rihlah. Seneng gitu ke rihlah ini. Ya, penutupnya kami minta kerjasama dengan Ayah Bunda. Ya, semoga acara kita di hari ini diberikan kelancaran dan juga untuk tahun ajaran baru Allah berikan kemudahan. Mungkin demikian kita buka sesi tanya jawab saja karena sudah overtime juga. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Mas Allah, ada beberapa hal yang disampaikan Ustaz Rizky terkait visi ke depannya. Mungkin dari Bapak itu beberapa yang mulai menerbitkan dari Ustaz. Apalagi nanti ketika melihat beberapa program itu lebih ke umahat, sudah ada tahfiz, ada maidah, ada nanti tambah lagi akademi belajar sirah yang bisa masalah hadis. Tentu dasar utamanya yang jelas kita ngerti yang Al-Ummah Rasulullah ya. Betul. Artinya kenapa umahatnya bundanya dimaksimalkan ya itu. Tapi juga jangan lupa para bapak, istilahnya ada istilah wa'abum dirulah, bapak sebagai kepala sekolah. Artinya mohon izin Bapak Ketua Nausan, mungkin besok maghribnya bisa sebulan sekali atau sebulan dua kali. Insya Allah ya, nanti kita nambah program-program lain. Istrinya siap. Untuk para ayah, para ummahat ikhlas di para ayah sebulan atau 2 bulan sekali ikhlas benar. Ikhlas. Oh ikhlas. Benar kan? Oh, kayak Rasul. Kita upayakan 2 bulan sekali Bapak. Insya Allah ya. Insya Allah. Mohon para ummahat ridho melepas 2 bulan sekali. Insya Allah nanti keluar rumah itu bukan pergi mancing ya, tapi pergi belajar thalabul ilmi. Jadi kita belajar bareng di masjid, menginap di masjid, dan kita menjadi contoh teladan. Baik, dari yang dirahmati Allah, barangkali ada pertanyaan, tafadhol, boleh dipersilahkan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mengikuti ya pahamnya orientasi serius ini baru sekarang. Karena anak saya juga ada beberapa hal yang mungkin perlu disinkronkan. Karena ini tadi bicara ada. Betul. Ada walaupun mungkin agak berbeda ada dengan sopan santun. Betul. Tapi ada hal yang menurut saya realitas yang tidak bisa dipungkiri. Contoh, kalau di kampung di Jawa
itu kalau jalan di depan orang itu atau apa, itu nunduk, betul. bungkuk, bahkan di pesantren tradisional saudara kita Nabi itu bahkan sampai Glosor, ya, berangkang. Jalannya sampai dodol gitu, mundur. Sementara ada saudara kita mundur saja tidak mau ya. Merendahkan diri kepada manusia, karena ada hadisnya ya. Iya. Nah ini harus dibuat, menurut saya harus dibuat kompromi. Iya betul. Kompromi, karena kita nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Kalau ada anak lewat di depannya orang tua geruju lah, itu orang bocah orang sopan ke sekarang dia anak sopan gitu. Itu. Tapi saya juga nggak setuju kalau sampai iya betul. Nah, ini, ya tentunya harus dikasih secara bikinnya bagaimana. Itu harus mana yang pas. Karena saya juga tidak suka, tidak senang. Menurut saya kalau merendahkan diri ketika mundur sekali wajar saja, tapi itu menunjukkan sopan. Tapi ada orang harus di masjid semuanya. Terus terang itu di antara salami itu. Saya juga nggak suka. Kok lima anak itu geruju, baik kami kampung ini. Menurut saya itu tidak benar gitu. Tapi kalau terlalu juga nggak benar. Ini harus dikompromikan. Kita hidup di zaman realitas di Jawa yang memang seperti itu. Ya ngono tapi harus ngono kan. Tapi orang ngono banget kan gitu. Itu begitu. Kemudian karena kadang-kadang ya. Yang kedua ada beberapa jadi terus juga ini ada polemik. Contoh, dulu saya termasuk yang keras bahwa nyium bendera itu syirik kan begitu. Iya. Ternyata bahkan saya pernah di forum diskusi dengan orang-orang MUI terus orang dari Kodim, saya mengatakan itu lagu pada negeri itu syirik kan. Tapi ternyata setelah saya belajar ternyata tidak semudah itu, karena itu bukan dari bagian penyembahan. Ya, itu saya lupakan dan orang mungkin orang Kodim orang itu tidak bisa jawab. Kalau katakan itu kan hanya kata-kata, tapi ikan itu dua kata-kata. Dan dulu saya senang ngeyel, senang juga, senang komposisi orang tak balas. Terus itu. Terus kedua ternyata saya yang ini di Turki itu nyium bendera, kalau di Jawa nyium keris, itu biasa. Bukan, ini harus diganti karena kadang-kadang ya itu kadang-kadang jadi masalah. Dan ini kemarin ada polemik antara Taufik Ismail yang mengatakan bahwa lagu pada negeri itu nggak benar, itu terus dibantah para ulama ini. Itu ternyata memang semakin kita belajar semakin paham gitu. Iya betul. Itu begitu. Nah ini betul. Terus ketiga ini, saya lihat kebanggaan anak menghafal Quran, menghafal sekian itu menjadi tren di masyarakat. Saya pernah baca tentang hadis atau bahwa di zaman itu memang orang banyak berbangga-bangga menghafal Al-Quran. Dan itu benar. Tapi kadang-kadang saya juga punya anak lulusan SMP, SMA yang hafal sekian, kadang-kadang nggak paham maknanya. Iya. Nah, padahal kalau menurut saya dulu itu kita mengatakan Imam Syafi'i umur 8 tahun hafal Quran, itu loh. Nah, orang dulu itu hafal kayak gitu, orang Arab ngerti maknanya. Sekarang anak-anak SMP, SMA, Al-Fatihah kadang-kadang nggak ngerti artinya. Ini maksud saya, kita kaji dari utang ini, kita itu mau yang mana? Apakah banyak yang hafal yang penting kalau malu biolog, apa memang begitu? Atau begitu hafal Al-Fatihah, tahu maknanya, tahu ini yang mana itu? Itu. Terus yang keempat, ini saya melihat aman. Saya melihat begini, para sahabat masih kecil-kecil itu sudah hebat. Ya, betul. Sama bin Zaid itu 18 tahun sudah dipanggil perang. Nah saya juga punya anak ini, umur SMA, kuliah bahkan JWC menukai gitu. Nah, ini gimana? Saya pikir melatih juga anak orang lain gitu. Saya lihat juga gitu. Bahkan saya bersyukur karena anak saya kadang-kadang masih lebih bagus dari anak orang lain. Alhamdulillah. Anak orang lain itu ada yang ngajal, ini itu sukunya susah. Saya syukur gitu. Tapi juga kurang menurut saya. Artinya gini loh. Nah pendidikan ini bisa nggak benar dibuka? Karena biasanya begitu anak lulusan SD itu Joyce bangun gitu loh. Paling enggak berapa persen dari
dari sahabat-sahabat dulu gitu. Ya, berapa persen? Mau kita mau capai terbang mau 100%, mungkin 3 susah gitu. 50% itu sakit banget gitu. Ya, kayak tadi itu. Maka saya terus terang anak-anak saya juga yang laki kayak bilang tak latih di rumah. Kamu harus bisa azan. Saya dulu jadi sebelum anak saya kan 7 lah, 6. Sebelum Ibrahim sama yang kecil itu sekolah saya di PA. Sekolah lain saya jadi apa namanya dewan sekolah. Saya ngomong begini, kira-kira lulusan apa namanya Kurata Ayu itu yang nanti bisa menjadi kebanggaan satu saja itu apa gitu. Sehingga di masyarakat orang anggap itu loh lulusan Kurata Ayu. Jawab itu adalah yang paling gampang. Anak-anak lulusan Kurata Ayu ini ada apa? Satu gitu bisa laku bisa ngidam sekarang aja. Itu paling tidak sehingga orang lihat oh itu lulusan Kurata Ayu adanya apa? Nah kita paling tidak ada 1, 2 kita yang mau sehingga ketika oh lulusan di utang walaupun adanya apa gitu bisa ada itu begitu ya bisa ada tidak karena adan itu kalau ada anak kecil adan di kampung suaranya apa itu senang masyarakat sembuh anaknya sopok ya gitu nah kalau anak saya belum bisa bagus cuma berani kalau sudah turun kok belum ada adan kamu masih itu adan ya semua itu kendel kalau anak saya kendel dulu itu anak saya suka begini juga perlu nggak diajari begini karena saya berdiri naik kondulir Yohani ya betul harus anak saya yang dibully tetangga itu terus saya saat dibully nangis dia menang suatu saat tak ajari begini kamu kalau dia yang begini bilang begini dia harus nakal nah isinya mau nakal nanti kalau nakal masuk neraka masih begitu kamu pukul perutnya siapa yang itu karena kalau nggak begitu iya paham ya kamu terus nangis itu saya kira begitu kamu pukul perutnya kalau dia masih lawan kamu selesaikan iya kalau sudah kalau dia dipahami betul apa namanya ya sudah iya sudah karena kalau nggak dipahami begitu betul itu dibully terus sering nangis suatu saat saya waktu mantap anaknya hari ini asalnya ini karena sudah keterlaluan disamping gini padahal saya kecil itu masih nah ini menurut saya karena apalagi sekarang zamannya bully sampai di YouTube ini anak-anak dibully sampai seperti itu nah kita diajari nggak begitu karena tetap ada pertama adalah memaafkan ada kedua balas sesuai dengan kapasitas kan boleh gitu ya itu nah ini menurut saya hal yang seperti ini menurut saya perlu gitu karena kita menghadapi kehidupan realitas yang ada tadi terus juga akhlak masalah Al-Quran dulu orang belajar Al-Quran walaupun budak itu jadi gubernur oke, jadi ini oke, jadi tapi sekarang ya orang hafal Quran ini bukan menghasilkan ya orang hafal Quran terus ini jadi guru jarang yang jadi gubernur jadi apa yang bilang dulu itu budak hafal Quran bisa ngerti Quran jadi apapun jadi panglima perang jadi siap sekarang itu enggak kira-kira apa sehingga jadi panglima oke jadi gubernur oke jadi camat oke sekarang jadi RT aja nggak bisa itu kira-kira apa artinya bahwa melahirkan generasi Quran itu orang juga bertanya generasi Quran yang seperti apa kalau yang seperti dulu gimana sih didiknya saat itu saya malah begini di barat itu orang kalau sudah 17 tahun itu sudah tanggung jawab masing-masing artinya walaupun 14 ya kalau dibilang sama mereka untuk aja boleh tapi kalau di sana bahkan untuk melanjutkan sekolahnya mereka kerja paruh waktu saya sebenarnya ingin juga anak gitu tapi ketika ekonomi bisa begitu udah lulus SMP atau SMA ya aku serang bertanggung jawab aku iya pengennya gitu betul nah kalau pengen lulus kan boleh duit ya saya nggak kejar pertama tapi sedikit menurut saya betul ini monggo kalau saya kira-kira mau aku betul nanti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ini saya bisa membayangkan putranya Pak Jarod jagoan kayak Habib Nurman Gumedong dia sholatnya hafid, dia hafid, dia tak perlu buat tapi apakah kita akan seperti itu? Bisa terjawab Ustaz Rizky karena
mesti juga akan ada poin tentang buah itu satu tidak dari pohonnya, juga. Nah sekarang versi kapan dari Mas? Jawabannya tentu saja, Pak. Betul, Pak. Memang begitu. Dalam pikiran saya itu juga begitu. Saya akan coba ini ya, Pak ya, beberapa satu-satu gitu. Dulu waktu saya datang ke Darussalam kan 2018, Pak, dulu. Nah, itu kan saya dari NU, Pak, saya, Pak. Bukan orang NU tapi besar di NU gitu. Sebut nama. Nggak boleh live ya, nggak boleh live ini. Dikat ya. Dikat. Saleh di situ. Jadi guru saya juga demikian. Bahkan sekarang guru saya ketuanya, ketua di kecamatan maksudnya gitu. Nah, ketik adab ini saya juga mengamati Pak dulu. Jadi ini Darussalam ki yang salah atau yang model kayak saya. Tapi saya nggak sampai gitu Pak, saya Pak nggak gitu. Karena bagi saya itu gini, saya ini penyuka kisah Nabi. Dan Nabi Yusuf ngajarin kalau ketemu orang nggak usah munduk-munduk. Karena Allah nggak ngajarin gitu. Cuma cukuplah kepala sebagai penanda aja, ya senyum atau apa gitu. Nah di event-event haflah itu saya selalu kalau pas datang saya selalu memberikan pesan bahwa kan ini kan sampai gini ya. Punggungnya itu kan sampai bungkuk. Saya sebenarnya nggak suka gitu. Kenapa? Mengurangi wibawa. Saya bilang gitu. Saya bilangnya gini aja. Cukuplah begini kepalanya aja. Orang sudah tahu itu menghormati. Jadi kan yang diambil poinnya kan notisnya, memberitahunya. Jadi memberitahu pada orang tua secara umum bahwa anak-anak ini menghormati kan gitu. Jadi kalau di kami begitu Pak. Jadi mengambil yang pertengahan enggak seperti yang munduk-munduk seperti glosor atau apa, tapi juga enggak datang terus ya enggak gini juga. Jadi tetap menghormati. Coba nanti Bapak Ibu saksikan di beberapa haflah itu sebenarnya sudah saya berikan masukan. Jadi nek saya sih begitu gitu. Karena seorang itu memang harus menunjukkan marwahnya juga. Di Darussalam ini belajar dari kisah para sahabat juga demikian setahu saya bahwa tidak sampai drosor-drosor, tidak juga langsung nyelonong gitu istilahnya. Jadi masih memberikan jembatan seperti itu. Karena saat ini kan kita nggak bisa terus nabrak budaya yang memang sudah terpatri puluhan ribu tahun begitu. Jadi itu demikian. Jadi batasnya itu demikian. Terus terkait adab juga kami yang diajarkan oleh pembina kami adalah kami cium tangan Pak kalau sama guru gitu. Jadi di batas-batas itu aja, nggak sampai terus minum kaki guru gitu kan, comberan apa ya dicelup enggak gitu kita. Jadi kalau dari awal mungkin adalah datang salim cium tangan, kalau ketemu orang hormat begitu. Kalau jalan memang saya kasih kode pakai tangan karena kadang orang tua itu nggak sadar nek hanya jalan depan apa? Nah, mungkin ini contoh ya, ada orang jalan di depan ini terus nyelonong aja kan kelihatan nggak sopan kan, sebagian orang begitu. Makanya pakai isyarat tangan aja, permisi, atau kalau misalkan udah agak akrab ya permisi Pak gitu. Jadi nggak usah langsung nunduk-nunduk. Nek saya itu begitu, ngajari ke anak-anak biar nanti anak-anak juga tidak terlalu nganu banget, ke bawah banget juga nggak sombong banget. Jadi tengah-tengah seperti itu. Karena anak-anak ini kan secara kognitif kan kalau di yang kutap awal kan masih sifatnya masih menerima. Tapi kalau konuni kan bisa lebih paham lagi bahwa, nah ini di sini tuh orang Jawa, jadi kalau kamu nggak nyapa nanti kamu dikira sombong gitu, maka akan menjelek-jelekan citra Islam. Jadi ambillah jalan yang tengah, sapalah gitu, disapa, assalamualaikum Pak gitu. Dan saya sudah praktek Bapak Ibu di dusun saya sendiri. Dulu saya dari Lampung itu sampai gitu. Sekarang saya kalau di dusun saya ya saya coba lihat ekspresinya, saya sapa. Dari Lampung cuma kepala aja, dan mereka menerima gitu. Mereka lama-lama sadar bahwa ya sekarang ya begitu, nggak apa-apa. Daripada derek langkung tapi cuma ngini kita tanpa bilang, ini bocah ngopo gitu. Jadi orang cetor gitu loh. Nggak disuruh tadi disuruh MC nggak bisa, suruh tampil nggak bisa, ya mek sopan tapi nggak punya pengetahuan gitu. Jadi ini poin yang pertama yang diajarkan ke kami begitu. Jadi kami ini nggak nunduk-nunduk, juga tidak tegak banget seperti ini, ya nggak begitu. Terus juga terkait ini nanti turunannya ke hormat bendera juga Pak. Kami ngajari namanya upacara bendera. Jadi kami di sini mengambil pendapat ya upacara bendera hormat biasa, tapi kami nggak ngerek, cuma pakai sound tanpa musik begitu. Jadi kami tetap mengenalkan yang namanya di sini itu kita harus menghormati, baik itu menghormati masyarakatnya maupun negaranya. Gitu. Jadi kami nggak menanamkan hal-hal yang sejauh itu ini haram hormat bendera. Ya kami tahu, kami menghargai, tapi di pembina kami mengajarkannya demikian. Ya, jadi kalau besok 17-an dan tahun kemarin ada 17-an ya cuma sekedar itu aja. Jadi
udah ada benderanya, udah tinggal hormat aja, selesai begitu. Terus selanjutnya terkait dengan kompromi, jadi ini memang sudah dari awal sebenarnya dari saya, sehingga penjelasan kami seperti tadi. Selanjutnya terkait dengan Quran. Nah, sakjane kita ki piye ya? Hafal Quran karo artine apa piye? Ngeten nggih, maksudnya gitu nggih. Nah, kalau di Darussalam sendiri kan mengambil sejarah di para sahabat. Jadi para sahabat itu tidak semua hafal Quran. Dan di generasi setelahnya, lulusan kutab itu juga tidak hafal Quran semuanya dalam arti 30 juz. Ada yang hafal sebagian 15, ada yang hafal lebih sedikit. Dari dulu konsepnya begitu. Kenapa demikian? Karena yang jadi poinnya itu bukan hafalnya, tapi adalah pemahamannya. Nah, di kami, kenapa kami tidak muluk-muluk hafal 30 juz? Walaupun di lembaga lain mungkin ada yang begitu. Karena kami sadar diri bahwa yang namanya di level anak-anak ini kami nggak ingin melepas yang namanya amal. Di kelas iman itu ada yang namanya kelas iman tadabbur Quran juz 30 gitu kan. Sehari cuma belajar satu ayat, misalkan Al-Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja dibagi cuma belajar Bismillah tok, huruf ba tok sehari. Tujuannya apa? Supaya anak memahami apa yang dia baca. Bukan dalam rangka menafsirkan, tapi mencoba mengamalkan. Kalau anak belajar tafsir, belum sampai. Karena harus ada syarat bahasa Arab, harus menguasai balaghah dan seterusnya. Tapi untuk di level amal, ini bisa dilakukan. Misalnya, yang namanya bismillah ini maksudnya, ini kalau memulai segala sesuatu harus pakai nama Allah. Kalau kamu makan tidak menyebut nama Allah, ya sia-sia, nggak dapat pahala. Makannya dimakan setan, nah gitu kan. Nah, begitu juga dengan surat-surat yang lain, seperti misalkan di kelas tinggi belajar surat Abasa wa Tawalla. Sehari cuma belajar Abasa wa Tawalla. Belajar kisahnya, belajar latar belakangnya, terus kira-kira apa ya amal yang diamalkan ya gitu. Nah, sebagai contohnya adalah anak-anak belajar demikian Pak, sehingga tidak berhenti di hafalannya aja, tapi juga sama pengamalannya. Oleh karenanya kami mengambil 7 juz lulus ini ya alasannya karena itu, selain kami ingin mungkin benar-benar mungkin, sama bisa diamalkan. Nah, saya akan paparkan pada Bapak Ibu beberapa lembaga yang menerapkan hafal 30 juz tetapi tidak seperti Darussalam. Misalkan begini, ada yang lembaga itu nggak di Jogja sih, di Jawa Tengah. Beliau cerita bahwa yang penting anak itu ini Ustaz, kita talkin 30 juz. Terus saya tanya, itu mungkinnya gimana Pak Ustaz? Ya anak mungkin enggak, nanti kan di murjaah sendiri di rumah. Yang penting anak sudah hafal 30 juz. Oh ya sudah, saya nggak komentar lebih lanjut. Karena bagi saya itu bukan mungkin, tapi itu mungkin bisa dikatakan pernah menghafal. Dan ini yang begini pernah terjadi di pondok pesantren yang ini saya dapat cerita dari Ustaz Hanif juga bahwa banyak loh anak-anak yang 30 juz hafal tapi ya sebagian besar juga enggak mungkin gitu. Jadi ini bukan bicara tentang semuanya, tapi kalau dibuat klasemen data anak bisa hafal 30 juz mungkin lulus 12 tahun itu benar-benar enggak mudah, susah sekali, sulit. Di kondisi hari ini loh itu di kondisi hari ini di Indonesia, bukan di Arab Saudi, di Indonesia. Rata-rata begitu. Makanya orang-orang di pendidikan itu lebih memilih jalur yang paling aman, yaitu anak ya hafal Quran, semangat cintanya terjaga, akhlaknya dapat, juga sedikit-sedikit paham. Nah, di sini saya akan menggarisbawahi pada Bapak Ibu semuanya terkait kelas iman. Jadi kenapa kok yang dipelajari kok juz 30 di tadaburnya? Jawabannya sederhana. Anak-anak ini secara pengamalan itu kan sholat yang paling sering, ada 5 waktu. Dan ketika sholat pasti mereka membaca Al-Fatihah sama surat-surat pendek biasanya. Nah, harapan kami itu supaya ketika anak sholat baca Al-Fatihah itu bisa meresapi. Jadi ketika kami ajarkan 1 tahun hanya Al-Fatihah, itu harapannya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung terasa, oh Allah itu maha penyayang, enggak hanya sayang sama kita, tapi juga sayang sama semua manusia, tapi Allah itu paling sayang sama kita sebagai muslim, insya Allah masuk surga. Jadi sampai begitu. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu, oh ya Allah ternyata Allah itu luar biasa sekali pemberiannya, gitu. Nah ini begitu tujuannya, sehingga nanti kalau anak-anak ini lulus dari kutab itu tidak hanya sekedar bisa sholat, hafal Quran, surat-surat hafal, tapi juga bisa merasakan. Jadi ini masuknya ke ruhiyah begitu.
Kalau di kami demikian. Dan kami berusaha meningkatkan, walaupun di Munakasyah kemarin sudah ada yang lebih dari 7, tetap itu tidak menjadikan kami terus besok tahun depan 14, enggak gitu. Tetap 7, tapi silahkan yang mau excel aja nggak masalah. Kami tidak pernah membatasi anak yang mau ngebut banter kalau memang potensinya di situ. Begitu juga kami menghargai beberapa anak yang mungkin ada masalah, ya kita tetap kawal, kita didik gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, ini anakku lagi hafal 1 juz, anaknya kelas 5, nggak usah merasa putus semangat. Ayo kita koordinasi gimana cara supaya potensinya muncul seperti itu. Terus selanjutnya ini terkait dengan sahabat ini yang bisa nggak ini anak-anak seperti Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid 17 tahun jadi panglima, bisa nggak ini di Darussalam ditemukan? Insya Allah kalau saya optimis Pak, di beberapa tahun kemudian itu bisa Pak. Ada syaratnya masalahnya. Jadi dalam bayangan saya itu adalah ada urutan metodenya, tapi untuk mengkomunikasikan ke zaman ini itu kan perlu koordinasi yang kuat ya Pak. Sebagai contoh ya, yang saya ketahui dari Sirah Nabawiyah dan juga kaitan dengan pendidikan, ini saya bicara sirah karena saya passion di situ, pendidikan karena memang basic saya di PGSD begitu, bahwa mendidik itu ada urutannya menurut saya gitu. Dan ini menjadi ciri khas kutab. Nah, ciri khas kutab ada 8, salah satunya adalah ada tahapan dan urutan. Di adab yang tadi saya sampaikan, kalau menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, adab itu juga ada urutannya. Jadi urutan ini penting banget. Nah, menurut saya yang pertama adalah supaya menciptakan generasi yang seperti mereka, ya caranya harus mengikuti Rasulullah SAW. Cuma sekarang breakdown-nya kan begitu ya. Breakdown-nya itu begini ya kalau menurut saya ya. Dari usia persiapan kehamilan aja sudah harus disiapkan dengan sangat baik. Nanti ini bicara berarti SPOG ya, ini ada dokternya, dokter Lili SPOG sudah ada ya. Monggo nanti bisa dikonsultasikan. Begitu lahir itu sudah harus distimulasi dengan yang baik-baik, misalkan murotal Quran dan seterusnya. Harus ditanam dulu gitu. Nanti kalau sudah masuk usia kutab, nah ini trikinya itu di sini. Kebanyakan orang overthinking dengan prestasi anak-anak lain. Nah itu sudah bisa ini, sudah bisa itu, sudah olimpiade ini, sudah olimpiade itu. Nah di sini yang kan mau saya sampaikan. Quran harus duluan diajarkan di awal. Harus. Jadi yang harus dikenal anak itu adalah firman Allah sama Allah. Nah stimulasi terbaiknya adalah belajar Quran sama belajar kisah. Jadi kalau mau mendidik anak yang bisa bertarung, saya bicara anak sendiri Pak, anak saya perempuan Pak. Tapi sampai sekarang saya izinkan untuk dia menek-menek Pak. Jadi kalau dia menek, dia lompat-lompat, saya biarkan Pak. Bawa batu, dorong, jatuh, tak biarkan. Jadi anak saya itu jarang nangis, kalau jatuh nangis enggak. Saya enggak didik demikian karena anak nangis itu karena malu sebenarnya. Jatuh kenapa nangis, pasti malu. Tapi anak saya kalau jatuh ya cuma begini aja. Coba diketapkan saya bilangnya. Kalau sampai parah, sampai ininya berdarah masih nangis. Nah itu berarti lara tenan gitu loh. Itu anak saya perempuan demikian. Kenapa tak gitu kan? Kok kejem Ustaz? Ya karena zaman ini laki-lakinya itu juga mengerikan kualitas hari ini loh. Dan saya punya optimis yang sangat besar kepada anak Bapak Ibu di sini bahwa alhamdulillah ini anaknya baik-baik semua yang laki-laki. Jadi saya itu senang gitu loh. Kalau Bapak Ibu mendidik anak perempuannya dengan baik dan laki-laki dengan baik, saya jadi optimis berarti anak perempuan saya nanti kan bisa di masa depan kan enak gitu loh, mau menjalin circle-nya gitu kan. Nah ini langsung besan. Enggak, saya tidak sepede itu Pak. Saya enggak sepede itu. Jadi begitu, jadi makanya secara urutan Quran dulu. Nah ini saya sering mengalami pengalaman dari wali santri yang dulu di awal-awal saya jadi kepala kota adalah Ustadz kok anak saya kok belum bisa ini, belum bisa bahasa Inggris dan seterusnya. Itu dulu banyak begitu. Karena saya rasa urutan ini belum benar dipahami gitu. Nah ini kelihatan saya omdo ya, karena anak saya kan baru 1,5 gitu. Tapi selama saya 5 tahun ini saya melihat betul bahwa untuk menciptakan anak yang benar-benar seperti sahabat itu memang tahapannya harus dilalui dulu. Harus dari Quran dulu supaya dia nanti ketika udah selesai dengan hafalannya, nanti ketika usia besar dia tidak direpotkan dengan ajaran-ajaran agama seperti itu. Contohnya, saya tidak hafal Quran dulu. Akhirnya sekarang saya harus mempelajari ilmu agama Quran lagi, harus menghafal lagi. Padahal kalau itu diselesaikan di waktu kecil kan lebih efisien. Kalau menurut timeline saya ini saya menghafal Quran 30 juz bisa puluhan tahun gitu. Tapi kalau di anak-anak lebih cepat. Ini saya tidak mengatakan harus hafal, cuma mengenalkan di awal itu penting. Sampai nanti kita bisa memetakan anakku saja nih
piye level kognitifnya gitu. Kalau anaknya memang udah sadar betul bahwa menghafalku lemah, Pak atau Bu, tapi saya kuat di sini, wah ini harus diarahkan menurut saya. Terus demikian. Jadi ada metodenya. Jadi Quran, setelah itu baru iman. Ini bukan berarti Quran dulu baru iman ya. Maksud saya itu begini. Secara praktek itu adalah Quran dikenalkan sambil ditanamkan iman. Maksud saya begitu, demikian. Nah, menanamkan iman ini berkaitan dengan visi, keyakinan, mindset dan seterusnya. Nah, makanya di Darussalam ini kok pelajarannya kok banyak berbicara tentang visi, keimanan, abstrak gitu. Kalau di Ngapunten Ustadz Izul, kalau dulu saya diajari kan anak-anak itu susah diajari abstrak ya Pak. Kalau dulu yang saya pahami nggak, nanti dikoreksi. Jadi terkesan seperti kayak nggak boleh gitu ya abstrak-abstrak. Padahal yang ini saya sudah dikasih ilmu sama Ustadz itu, saya cuma menceritakan yang dulu saya pahami ya. Kalau di sini kemarin baru sudah dikuatkan lagi sama Ustadz itu bahwa itu malah harus diajarkan yang iman gitu, maksudnya demikian. Nah, justru yang iman-iman ini adalah ditanamkan di awal supaya nanti dia kokoh. Dan semua generasi sahabat itu ya mereka menanamkan keimanan di awal-awal. Kalau sudah seperti usia kita 30 ke atas, ditanami keyakinan, mental terus. Bukankah begini Ustaz? Masih banyak. Nah, kalau untuk anak-anak yang ini di bawah 12 tahun ini masih enak lah diajar. Apalagi di bawah 6 itu udah kayak spon itu. Apa yang diajarkan dia akan nyerap. Kalau udah tamyiz sudah mulai bisa membandingkan. Kalau ini gimana Ustaz? Kalau ini gimana? Jadi semakin dini mengajarkan iman itu makin bagus. Jadi tahapannya demikian. Nah, satu lagi sama karakter. Karakter ini adab tadi yang saya maksud, dan saya memang belum menjelaskan adab secara keseluruhan. Saya hanya mensepil 2 tadi aja, rekognisi sama acknowledgement. Masih ada lagi nanti mengenali lingkungan, terus nanti ada mengenali hal-hal yang lain sama tahapan dan urutannya. Nah, ini jadi bisa banget. Nanti kalau udah selesai dengan imannya tertanam, Qur'annya bagus, karakternya jadi, mau ditanamkan ilmu apapun itu lebih cepat. Problem dari hari ini kan anak-anak sudah bisa baca di awal, baca gedrik di awal, tapi nggak punya passion untuk membaca, karena urutannya salah. Harusnya ditanamkan rasa cintanya dulu, baru bisa baca. Ini juga ada risetnya juga. Makanya di Darussalam ini sudah ada ininya. Jadi kita tinggal sebenarnya diskusi, memahami, praktek, kontrol, sinergi. Sebenarnya itu menurut saya gitu. Sehingga kalau nanti ada waktu, Bapak, saya ingin lebih banyak ini menceritakan bahwa putar itu kayak apa secara lebih detail gitu, Bapak. Karena jujur untuk sosialisasi ini juga secara waktu juga kita dibatasi, sedangkan secara konsep itu banyaknya luar biasa. Demikian. Terus satu lagi terkait dengan apa nih benchmark kita ini. Sebenarnya apa toh Kutab ini kalau di luar bisa adzan, bisa baca Quran dengan baik. Saat ini yang kelihatan di kita itu adalah anak-anak itu sebenarnya hafal matan tufatul hafal Pak, aslinya. Itu memang kalau di masyarakat umum tidak terlalu ini, karena yang mereka tahu kan hafalan Quran. Nah, makanya kemarin kita adakan munakosyah, kita undang dari masyarakat umum, baik itu RT, RW, bahkan mungkin lurah kemarin kita undang juga, dari dinas, bahkan mungkin tahun depan kita undang Kapolsek atau apa, kalau ada munakosyah kita tampilkan. Ini loh benchmark dari Darussalam adalah pertama di Qurannya, yang bisa dilihat ya hafalannya. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua, anak-anak juga hafal matan tufatul atfal. Ini nanti dipanennya ketika di SMP dan SMA. Jadi anak-anak kan di tahapnya kan baru itu dulu dihafal. Nanti kalau udah hafal tinggal dipelajari. Sebenarnya satu lagi yang jadi kekuatan Darussalam, tapi susah dipahami masyarakat luar. Anak paham sirah nabawiyah. Di sini jujur kuat banget sirahnya. Tapi ini kalau mau dijual keluar agak susah. Karena kan orang-orang luar kan tahunya sirah ya Kanjeng Nabi, lahirnya anak yang Mekah, dino Senin, tanggal 12 tahun gajah gitu kan. Mungkin anak-anak tahu, nggak hanya tanggal 12 Mbak Ustaz, ada yang tanggal 7, 11 dan seterusnya. Nah, anak-anak tuh paham sebenarnya secara itunya. Tapi ini belum mampu kita tunjukkan secara branding bahwa ini anak-anak paham sirah. Mungkin dalam bayangan saya, kalau di sosial media itu ada kuis gitu kan, diberi pertanyaan yang itu nggak bisa dijawab oleh ChatGPT misalnya. Sahabat ini nginjek ini akhirnya mereka bisa sahabatan tuh kenapa ya? Misalnya gitu. Karena ini ya gitu misalnya. Nah, gitu. Sehingga bisa banget Pak, dan optimis, karena kalau nggak optimis bagaimana dulu saya menamai kelas saya dengan kelas pembuka Roma. Dulu waktu saya di Darussalam kan pernah jadi guru di kelas 6, diberi nama kelas pembuka Roma ya, karena dalam bayangan saya itu adalah kalau bukan Kutab ya terus siapa lagi? Karena dalam sejarah Islam baik itu dari 1 Hijriah sampai
1950, akhir Perang Dunia Kedua, ya Kutab itu masih ada. Tapi hilang karena ditelan oleh sejarah dan disembunyikan oleh penguasa-penguasa yang menang. Sejarah ditulis oleh penguasa itu maksudnya penguasa yang memenangkan itu, bukan masyarakatnya. Tapi begitulah, dan susah sekali untuk menemukan apa sejarah itu karena memang disembunyikan. Dan alhamdulillah ahli-ahli Islam itu banyak yang membuka kembali kitab-kitab itu, ya, sehingga bisa kita pelajari kembali. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanya pada alumni pondok itu, Kutab itu apa? Coba nanti kalau mereka bisa menjawab Kutab itu adalah ABC sesuai kitab ini, berarti literasinya bagus. Karena ibaratnya kayak kita hari ini loh, Bapak Ibu. Kita bisa bahasa Indonesia, tapi kan siapa toh yang membaca buku-buku? Misalkan buku yang gampang aja deh, sejarah apa, sejarah negara, sejarah Indonesia. Kan bisa membaca kan bukan berarti tahu isi buku kan. Jadi problemnya tuh gitu, orang iya bisa bahasa Arab, tapi nggak semuanya itu terus rajin baca kitab, nggak begitu, nggak semuanya begitu. Makanya dari data Kemenak aja yang hafal Quran itu berapa persen, yang paham berapa persen, apalagi yang bisa baca kitab itu. Jadi memang problem kita itu di literasi besar sekali. Tapi secara optimis ya, saya udah nggak nemuin sekolah di luar, saya udah menaruh hati saya ya di Kutab, karena nggak ada sistem yang oke gitu loh terkait dengan pendidikan ini kecuali ya di Kutab. Ini saya bicara konsen ya Bapak Ibu, karena saya berasal dari umum, dari pendidikan guru sekolah dasar, yang mana menurut saya pribadi perjalanan sampai hari ini ya nggak ada yang bisa membuktikan kecuali sejarah Islam, kecuali Kutab itu. Karena Kutab itu ya dari awal ya dulu dididiknya demikian. Maksud kami di zamannya Rasul pakainya Kutab, Umar bin Khattab pakainya Kutab, dinasti seperti Turki pun juga pakai Kutab, bahkan mereka punya Kutab khusus gitu. Jadi sejarah Kutab ini kalau bisa diketahui bersama akan sangat membahagiakan sekali bagi kita semua. Mungkin demikian jawaban saya, kurang-kurangnya ada mohon maaf. Baik, tadi jawaban dari saksi Bapak, mungkin sudah lepas dari jawabannya, ini ada nanti lanjut lagi. Iya, iya betul. Nanti ada halaman khusus forum, betul. Jadi kita bisa lebih menguatkan kesamaan visi dan juga lewat forum itu. Salah satunya lewat Mabin atau nanti kita bisa bikin halaman khusus ya, seperti semoga bisa. Kalau dan saya yakin bisa. Baik. Ayah bunda sekalian, terkait dengan waktu, maka sesi ini sepertinya akan kita tutup lebih dahulu karena setelah ini sudah nanti ada sedikit mau bahasan dari Ustaz langsung ya. Namun sebelumnya mewakili panitia, kami ingin menginformasikan yang pertama adalah alhamdulillah donasi Palestina yang dikumpulkan ketika akhir sana kemarin telah terkumpul sejumlah Rp3.946.100 plus 50 real. Jadi kan ada satu uang atas 50 real yang dimasukkan, Masya Allah. Yang kedua, Kota Darussalam telah melaksanakan program untuk santri ya, setiap hari Jumat itu ada namanya Muslimahan. Dan Muslimahan ini banyak terkait dengan kegiatan skill sehari-hari, bukan tambah. Dan ada masukan ini kok yang kemusliman tidak ada. Maka hari ini Kota Darussalam bekerja sama dengan PKS Darussalam, insya Allah nanti di setiap Jumat pertama dan Jumat ketiga setiap bulan kita membuat program yang kami beri nama Latasan ya, kelas tarbiyah santri, yang santri muslimah nanti belajar tentang kemuslimahan, kebetulan sebagai seorang muslimah yang muslim nanti akan belajar beberapa hal terkait yang hubungannya dengan muamalah sehari-hari. Misalnya adab ketika bertakziah, adab ketika berada di mimbar atau ketika menjadi muadzin, ketika ada dari komah, dan juga beberapa hal lain yang nanti juga terkait dengan fikih, misalnya fikih toharoh dan lain-lain. Insya Allah nanti akan diampu oleh Imam Masjid Darussalam, yaitu Ustaz Al-Wali. Mungkin bisa berdiri sebentar. Mungkin bisa berdiri. Nah, ini beliau adalah Ustaz Al-Wali yang dikirimkan dari PKS Darussalam yang mendapatkan mandat amanah dari Yayasan sebagai Imam Masjid Darussalam. Maka Masjid Darussalam pun per hari sepekan kemarin sudah 20 ibadah dari subuh hingga isya. Monggo bapak-bapak yang akan sholat arah sholat berjamaah di Masjid Darussalam atau pengen tadarus malam-malam di sini, apa-apa
Insya Allah nanti tidak usah salari, dan nanti program batasan ini atau kelas tarbiyah santri akan dibina oleh beliau. Beliau adalah alumni dari Wadi Mubarak, Ustaz Habari SPD. Baik, selanjutnya, insya Allah kajian Maidah yang sebenarnya dilaksanakan setiap Sabtu kedua tiap bulan, karena hari ini ada TPD, maka kita mundur di pekan depan. Maka insya Allah kajian Maidah di Sumahat kita laksanakan hari Sabtu pekan depan tanggal 19. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Islam MTSI, beliau CEO PT Kehidupan di bidang psikologi, dan juga Dr. Widya. Dr. Widya ini adalah beliau seorang psikiater di RSUD Muhammadiyah. Insya Allah materi ini akan lebih banyak mengorek tentang kebutuhan psikologisnya umat. Maka monggo, walaupun Maidah ini sifatnya sunnah seperti itu, sunnah makan. Maka monggo kami harapkan umat bisa belajar lebih banyak dan mengikhlaskan waktunya, merindukan waktunya untuk kita belajar bareng lagi di Maidah ketiga besok. Insyaallah 19 Juni mulai jam 8 pagi besok. Ini yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi bila mana ada pertanyaan atau mungkin rasa yang tidak puas jika informasi ini disampaikan, nanti ada Ustaz Rizky, ada saya mungkin ingin melaksanakan tanya jawab, ingin melaksanakan forum kecil untuk kita saling sharing, monggo bisa langsung kontak di antara kami. Nanti nomor kami ada di grup juga. Nanti kita bisa jadwalkan, insya Allah kita terbuka atas semua saran, masukan, kritik. Pokoknya sepedas apapun, insya Allah kami siap, asalkan kita juga komitmen untuk saling bersamai mendidik generasi Quran, insya Allah. Baik, untuk itu kami kembalikan berfungsi, kami memberikan jazakumullah khair kepada ayah bunda yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk kita sharing bersama lagi dan mengucap bersama. Terima kasih, kami akhiri, mohon maaf bila mana dari kami mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan atau ada kekurangan kemudian dari kami, dan bila mana ada lebihnya juga dari Allah SWT. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.